Bab 2056, Mentah 2151, mencurigakan. Bunga persik merah di kedua sisi sungai, tak terduga dan datang dengan angin. 30 tahun untuk mengejar mimpi lama, hanya untuk mendapatkan secangkir anggur dalam piala emas. Musik sitar berhenti. Kemudian, pemuda yang memainkan sitar mengemasnya dan menyampirkannya di punggungnya. Saat pemuda ini melihat pantulan bunga persik di kedua sisi sungai, dia bergumam, sudah waktunya untuk memasuki kota. Orang-orang yang seharusnya datang sudah ada di sini. Tanda pisah. Saat perahu bergerak di sepanjang sungai, kecepatannya melambat. Suara dari belakang perlahan menghilang. Xiao Chen memandang dengan rasa ingin tahu pada Drunkard Cui dan bertanya dengan lembut, "Senior, apakah Anda kenal kakek tujuh?" Pemabuk Cui tersenyum sebelum menghela nafas. "Aku menunggunya selama 30 tahun di tembok bunga persik ini. Sepertinya dia masih belum bisa melupakan masa lalu. Dia benar-benar tidak akan datang lagi." Iron Egg bertanya dengan kaget, "Paman, apa yang Paman Tujuh alami saat itu? Kenapa dia tidak pernah kembali ke Peach Blossom City?" Xiao Chen merasa ini agak aneh. Mungkinkah ada alasan lain mengapa dia tidak datang ke kota bunga persik, selain mata air yin dingin yang mengering? Pemabuk Cui menatap keduanya dengan ekspresi mengenang. "Saya bertemu kakek tujuh Anda 50 tahun yang lalu. Pertama kali dia datang ke Peach Blossom City, dia naik perahuku. Teman yang hebat. Dia memberi saya secangkir api liar dan hampir membuat saya terlihat buruk di depan semua orang. Kalian berdua mungkin tidak tahu ini. Saat itu, ketika Old Seven baru saja datang ke Peach Blossom City, ketenarannya telah menyebar kemana-mana. 7 sekte besar ingin mengundangnya, untuk mengasuhnya. Namun, dia menolak untuk pergi. Harga dirinya akhirnya menyinggung beberapa orang. Meskipun demikian, aliran orang yang tak ada habisnya masih datang untuk meminta anggurnya setiap kali dia datang. Namun, Iron Egg merasa agak terpana. Dia sama sekali tidak menyangka kakek tujuh desa yang tampaknya biasa memiliki cerita seperti itu. Xiao Chen tidak merasa sangat terkejut. Dari saat pertama dia melihat kakek tujuh, dia tahu bahwa kakek tujuh adalah seseorang yang telah melihat dunia. Cara kakek tujuh berbicara tidak seperti orang biasa. Sejak awal, Xiao Chen telah mempertahankan tingkat rasa hormat tertentu untuknya. Iron Egg bertanya dengan cemas, "Namun, apa?" Drunkard Cui menghela nafas dan berkata, "Selama festival anggur 30 tahun yang lalu, setelah Old Seven akhirnya menyeduh Waning Moon, dia memperoleh kualifikasi untuk berpartisipasi dalam kontes Raja Anggur dan mendapatkan janji dari Raja Kota Peach Blossom City. Itu adalah mimpi yang telah dia usahakan dengan keras. Namun, dia kalah dari seseorang selama kontes Raja Anggur itu. Itu adalah kehilangan yang menyedihkan, kehilangan yang sangat menyedihkan. Setelah itu, saya tidak pernah melihatnya lagi. Peristiwa dunia sangat menarik. Saya menunggu selama 30 tahun, tetapi dia tidak pernah datang. Namun, saya bertemu keluarganya. Bukan hanya kebetulan bagimu untuk bertemu denganku. Memang, keduanya belum pernah mendengar tentang Drunkard Cui sebelum mereka tiba di sini. Mereka tidak tahu tentang masa lalu yang gemilang dari kakek tujuh di Peach Blossom City. Selanjutnya, ada persahabatan akrab kakek tujuh dengan lelaki tua berjas hujan anyaman ini. Pemabuk Cui tidak mengangkut siapapun selama 30 tahun untuk menunggu satu orang, bahkan mencapai keburukan. Persahabatan seperti itu tidak mudah terbentuk. Kakek tujuh tidak meninggalkan instruksi khusus, namun keduanya anehnya berakhir di kapal Drunkard Cui. Pertemuan ini hanya bisa dikatakan takdir. Secangkir anggur ini mengakhiri persahabatan kedua lelaki tua itu. Siapa yang mengalahkan kakek tujuh? Xiao Chen bertanya. Pemabuk Cui menjawab, Liu Yuanfei. Dia sekarang adalah pembuat bir di istana kerajaan di wilayah timur Hound Lion Empire. Dia dikenal sebagai Tuan Besar Yuanfei, itu semua karena keras kepala tujuh tua, menolak untuk bergabung dengan sekte atau menerima sumber daya dari sebuah kerajaan. Kalau tidak, itu tidak akan terjadi. Kata-kata Mabuk Cui tidak memberikan apa-apa, tetapi Xiao Chen bisa menebak dengan kasar. Yang disebut Tuan Besar Yuanfei ini jelas tidak mengalahkan kakek tujuh dengan cara yang sederhana. Orang itu pasti telah melakukan sesuatu yang mengerikan, karenanya, kakek tujuh tidak lagi datang ke Peach Blossom City. Kakek tujuh bahkan mungkin telah dianiaya. Chu Senior, Anda benar-benar mengangkut seseorang. Petik 2. Tepat pada saat ini, sebuah kapal benteng yang megah dengan naga dan burung phoenix diukir di atasnya lewat di langit. Spanduknya berkibar berisik tertiup angin. Seorang pemuda berdiri tegak dengan tangan di belakang punggungnya di haluan kapal. Ketika dia melihat Drunkard Cui, dia merasa sangat terkejut. Ada kerumunan wanita muda di kapal benteng, tawa gembira mereka memenuhi geladak yang ramai.
Pemabuk Cui melirik, lalu mengabaikan mereka, fokus mengemudikan kapal. Senior Cui, apakah Anda ingin datang dan mengobrol? Saya sudah menyiapkan anggur berkualitas yang pasti tidak akan mengecewakan senior. Pemuda itu mengenakan jubah bordir dan memiliki aura yang luar biasa. Selanjutnya, dia sebenarnya adalah tokoh berdaulat. Namun, orang ini masih menunjukkan sikap yang sangat sopan kepada Drunkard Cui. Saya tidak tertarik. Pemabuk Cui melambaikan tangannya, dengan tegas menolak undangan itu. Haha, maaf mengganggu, kalau begitu. Pemuda itu sedikit mengernyit saat dia menatap Xiao Chen. Tatapan sinis melintas di matanya. Anggur apa yang digunakan orang ini untuk memindahkan Cui senior? Bisakah itu merusak rencana saya? Kapal benteng bergerak sangat cepat. Segera, itu menghilang dari pandangan kapal. Terkejut, Iron Egg bertanya, siapa itu? Memikirkan bahwa dia dengan sombongnya membawa kapal bentengnya. Berbagai perahu kecil Peach Blossom City memenuhi sungai yang jernih. Kapal yang tinggi, megah, dan mewah itu tampak sangat mencolok ketika tiba-tiba muncul. Drunkard Cui menjawab dengan acuh tak acuh, orang itu adalah Ye Han, pewaris sejati terkuat dari Glacial Mountain Manor, sekte peringkat 7 di wilayah timur. Dia baru saja diberi wajah karena sektenya. Ini adalah festival anggur 100 tahun yang langka. Selalu ada beberapa orang yang tidak biasa datang untuk bergabung dalam perayaan. Setelah melihat lebih banyak dari ini, itu tidak akan aneh lagi. Petik 2. Di akhir perjalanan, Xiao Chen akhirnya mengerti apa yang dimaksud Drunkard Cui dengan, setelah melihat lebih banyak dari ini, itu tidak akan aneh lagi. Bukan hanya sekte dan kekaisaran peringkat 7 di wilayah timur dan utara yang mengirim perwakilan. Bahkan faksi Dao Iblis dari dinasti Suewu yang jauh datang untuk berpartisipasi dalam perayaan tersebut. Ketenaran festival anggur bunga persik ini benar-benar menyebar jauh dan luas. Yang lebih mengejutkan Xiao Chen dan Iron Egg adalah ketika kapal benteng dari berbagai faksi besar muncul, mereka sangat terkejut ketika melihat Drunkard Cui. Ketika mereka mengundang Drunkard Cui ke kapal, Drunkard Cui menolak mereka semua. Ini membuat Xiao Chen merasa bingung dan curiga. Apa latar belakang orang tua ini? 1 jam kemudian, sungai membawa perahu melewati serangkaian gerbang kota. Kemudian, pemandangan di depan semua orang melebar secara signifikan. Sebuah kota kuno dan penuh semangat muncul secara ajaib di hadapan Xiao Chen dan Iron Egg. Sebelum ini, mereka tidak merasa banyak sama sekali. Memikirkan bahwa ada kota yang begitu luas dan megah di belakang hutan persik. Xiao Chen bertanya-tanya formasi apa yang menyembunyikan kota ini dengan cara yang luar biasa. Ketika seseorang mengikuti arus dan memasuki kota, sepertinya kota itu tiba-tiba muncul. Kalau begitu, masuklah. Festival anggur akan dimulai dalam beberapa hari. Kalian berdua bisa berkeliaran dengan bebas. Anda juga dapat menjual anggur Anda di sini. Kota ini seharusnya sangat ramai selama beberapa hari ini. Betul sekali. Drunkard Cui memikirkan sesuatu, lalu berkata, beri aku sebotol Waning Moon. Saya akan mendaftarkan Anda untuk kontes Raja Anggur. Anda harus mencobanya. Xiao Chen sudah tahu bahwa tukang perahu semuanya adalah penilai anggur yang dikirim oleh kediaman tuan kota. Mengangkut orang setelah mencicipi anggur, ini adalah proses menilai anggur yang baik dan mengajukan aplikasi untuk kontes Raja Anggur. Tentu saja, sekte peringkat 7 tidak harus melalui semua masalah itu. Mereka semua memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam kontes Raja Anggur secara langsung. Setelah Xiao Chen menyerahkan sebotol Waning Moon, dia pamit dari lelaki tua itu. Keduanya turun dan secara resmi memasuki Peach Blossom City. Kota itu sangat sibuk dan hiruk-pikuk, pemandangan mempesona yang membanjiri mata. Kedai memenuhi tempat itu. Aroma anggur meresap ke udara. Seseorang bisa secara tidak sengaja mabuk hanya dengan bernafas. Setelah Iron Egg memasuki kota, dia menjadi sangat bersemangat. Saat dia melihat sekeliling, dia merasa terkejut. Ini semua adalah adegan yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Xiao Chen merasa sama bersemangatnya. Keduanya dengan santai berkeliaran di kota, sesekali berhenti dan mengagumi hal-hal baru yang aneh. Putri Suci Wewangian Surgawi keluar. Semuanya, cepat, lihat. Petik 2. Dia keluar lagi. Mungkinkah tidak ada yang bisa menilai anggur yang dibawa Putri Suci Wangi Surgawi? Percepat, percepat. Jika kita terlambat, dia mungkin tidak akan muncul lagi. Tiba-tiba, orang-orang di jalan, tempat Xiao Chen berada, dengan panik bergegas ke timur. Iron Egg berkata dengan penuh semangat, Kakak Xiao, Putri Suci Wewangian Surgawi sebenarnya ada di sini juga. Tanah Suci Wewangian Surgawi. Xiao Chen memikirkannya dan ingat bertemu sekelompok murid Wewangian Surgawi ketika dia pertama kali tiba di Laut Desolate.
Pada saat itu, wanita yang meniup seruling memberinya sebotol pil obat ketika dia melihat bahwa Xiao Chen terkena revolusi seribu rasa. Ayo pergi dan lihat. Xiao Chen mempertahankan ketenangannya saat dia memimpin Iron Egg, mengikuti kerumunan. Kerumunan berkumpul di sebuah kediaman di timur. Tempat itu penuh sesak dengan orang-orang. Xiao Chen harus berusaha keras sebelum dia bisa masuk. Beberapa murid wewangian surgawi yang anggun dan seperti peri, yang tampak cantik, mengeluarkan udara yang luar biasa, berdiri di belakang meja batu giok putih di depan kediaman. Nona muda kami menemukan sebotol anggur berkualitas setengah tahun yang lalu dan sangat menyukainya. Sayangnya, dia tidak tahu namanya. Semua pembuat bir dan penilai yang dia temukan tidak dapat mengidentifikasinya. Secara kebetulan, Festival Anggur Bunga Persik yang ke-100 sedang berlangsung. Semua orang yang menyukai anggur di Desolatesi akan berkumpul di sini. Jika ada yang bisa memberi tahu kami tentang asal-usul anggur ini, Nona muda kami akan memberikan hadiah besar, seorang murid aroma surgawi mengumumkan sambil melihat sekeliling, menunjuk ke anggur di cangkir di atas meja. Jika seseorang dapat mengetahui asal-usul anggur ini, tidak hanya seseorang dapat bertemu dengan putri suci wewangian surgawi, tetapi seseorang juga dapat memperoleh hadiah besar. Tanpa ragu, ini sangat menggoda. Kakak Xiao, apakah kamu ingin mencoba? Kakak Xiao, mengapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Iron Egg yang sangat bersemangat bertanya dengan bingung ketika dia melihat ekspresi aneh di wajah Xiao Chen. Saat Xiao Chen melihat anggur di cangkir, dia tampak terganggu. Mengapa anggur ini terlihat seperti api 1000 tahun? Apakah Mo Chen keluar dari alam Kunlun? Bab 2057, Mentah 2152, Kelembutan di Tengah 100 Bunga. Api 1000 tahun. Tousan Year Flame adalah anggur yang diseduh Mo Chen setelah mengubah resep yang tidak lengkap dari Immortal Epoch. Logikanya, seharusnya tidak muncul di Great Tousan Realms. Jika api 1000 tahun muncul, hanya ada satu alasan, Mo Chen berada di alam 1000 besar. Xiao Chen menghitung tahun dan menyadari bahwa sudah hampir 8 tahun sejak dia meninggalkan alam Kunlun. Menurut kuda naga tua, Mo Chen memiliki kesempatan untuk memasuki istana naga Azure. Mengingat kecerdasan dan bakat Mo Chen, dia harus menjadi cukup kuat untuk memasuki istana naga Azure dan meninggalkan alam Kunlun dalam waktu 8 tahun. Ada faktor kritis lainnya. Karena Yang Mulia Sekte Teratai Hitam sudah mati, batasan yang ditempatkan di Jalan Kunlun harus dihilangkan. Tidak peduli bagaimana Xiao Chen melihatnya, Mo Chen memiliki peluang bagus untuk meninggalkan alam Kunlun. Namun, saat ini, dia harus memverifikasi bahwa anggur berkualitas di atas meja batu giok putih memang api 1000 tahun. Kakak Xiao, apakah kamu baik-baik saja? Iron Egg bertanya dari sampingnya. Xiao Chen memulihkan ketenangannya sebelum mengangguk dan menjawab, aku baik-baik saja. Mari kita lanjutkan menonton. Salah satu murid wangi surgawi yang cantik di belakang meja berkata dengan lembut, jika ada orang di sini yang percaya diri, Anda bisa datang dan melihatnya. Namun, saya akan mengatakan ini dulu, mereka yang maju harus membayar 100.000 pil surgawi purba. Jika Anda berhasil, aroma surgawi akan membayar Anda kembali 200.000 pil surgawi purba. Namun, jika Anda gagal, Anda akan kehilangan 100.000 pil surgawi purba. Pembatasan seperti itu adalah untuk menghentikan siapa saja yang datang untuk mencicipi anggur. Anggurnya sangat terbatas, dan mereka tidak bisa membiarkan semua orang mencicipinya. Saat kata-kata ini diucapkan, diskusi pecah. Namun, tidak ada yang melangkah maju. Ini benar-benar sulit. Kemarin, 3 keturunan klan mulia membawa penilai anggur mereka, dan pada akhirnya tidak ada hasil. Tidak ada yang tahu anggur apa itu. Salah satu dari 3 keturunan klan bangsawan adalah pewaris sejati terkuat dari Sekte Penginapan Surgawi. Tahun lalu, dia berhasil masuk ke dalam kontes Raja Anggur, tapi dia juga tidak tahu jawabannya. Sial, apakah itu benar-benar sulit? Haha, Anda akan tahu apakah itu sulit atau tidak setelah Anda membayar pil surgawi purba. Apa lelucon? Bahkan jika saya adalah keturunan klan mulia, 100.000 pil surgawi purba bukanlah jumlah yang kecil. Bagaimana saya berani maju? Petik 2. Banyak orang datang untuk menyaksikan keseruan tersebut. Namun, tidak ada yang berani melangkah maju. Tidak ada yang akan cukup bodoh. Jenis anggur apa yang belum pernah dilihat tanah suci wewangian surgawi? The Heavenly Fragrance memiliki pembuat bir terbaik di tempat pertama. Menambahkan koneksi dari putri suci wewangian surgawi, mereka telah melihat segala macam pembuat bir Grandmaster. Meski begitu, baik wewangian surgawi dan orang-orang pada hari sebelumnya gagal menilai anggur ini. Jadi, semua orang tahu bahwa itu tidak sederhana.
Sama seperti murid wangi surgawi yang sangat menawan itu tampaknya akan kecewa, seorang berpakaian putih berjalan keluar dari kerumunan. Dia tersenyum dan berkata, "Tuan muda ini, tolong bayar pil surgawi purba dulu." Namun, bagaimana Xiao Chen bisa memiliki pil surgawi purba? Dia sudah menggunakan semuanya. Dia sekarang bangkrut. Xiao Chen tidak mengatakan apa-apa. Dia mengulurkan tangannya untuk mengambil cangkir anggur. Tuan muda terlalu kasar. Wanita cantik itu tersenyum dan mengulurkan tangannya. Jari-jarinya memiliki rona putih lili, tampak lembut dan lembut. Saat dia meraih pergelangan tangan Xiao Chen, sepertinya dia sedang memetik bunga. Xiao Chen dengan lembut membalik pergelangan tangannya dan menghindari tangan wanita cantik itu, terus meraih cangkir anggur. Wanita cantik itu langsung kesal. Tangannya yang seputih bunga bakung bergerak terus-menerus, lampu mengambang muncul, tampak seperti ratusan bunga mekar. Tangannya menari-nari seperti kupu-kupu, berkibar-kibar dan mempesona semua orang, tampaknya tak terduga. Tangan 100 bunga wewangian surgawi. Para pembudidaya yang menyaksikan kegembiraan dari belakang terkejut ketika mereka mengenali teknik bela diri. Selain itu, mereka merasa terkejut bahwa seseorang berani bersikap kasar di hadapan wewangian surgawi, tidak takut akan kemarahan orang banyak. Ketika Xiao Chen melihat 100 bunga bermekaran dan kupu-kupu abadi yang tidak jelas tersembunyi di antara bunga-bunga itu, dia berpikir, menarik. Jika dia terus meraih cangkir anggur, pihak lain pasti akan menahannya. Xiao Chen mundur demi maju. Setelah dia menarik tangannya, dia diam-diam mengedarkan Divine Dragon Body Tempering Art. Cahaya biru yang mewakili Vital Ki-nya mengalir dan berkumpul di kelima jarinya. Dia menarik tangannya sepelan semut. Namun, sesaat setelah dia melakukannya, dia menyerang dengan kecepatan kilat. Wanita cantik itu segera menunjukkan kecemasan di wajahnya. Gerakan tangannya dipercepat, tampak seperti kupu-kupu hantu yang melayang-layang, baik asli maupun palsu, sulit dibedakan. 100 bunga yang bermekaran menjadi semakin indah. Telapak tangan Xiao Chen dan wanita cantik itu menari-nari satu sama lain, tampak mendesah mempesona dan menginspirasi. Kerumunan, yang masih marah dengan Xiao Chen sebelumnya, tidak bisa menahan sorak-sorai sebelum kontes ini. Dari mana orang ini, untuk berpikir bahwa dia bisa bertahan begitu lama sebelum tangan 100 bunga? Petik 2. Aku belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya. Dia tampaknya memiliki garis keturunan Dragon Rache. Hahaha, menarik, sangat menarik. Ini lebih menarik daripada menonton seseorang mencicipi anggur. Penonton menjadi bersemangat, memfokuskan diri dan menonton dengan ama. Banyak orang bahkan memperoleh pemahaman dari ini dan mulai menggunakan kedua tangan mereka untuk membuat perbandingan. Tangan 100 bunga, kelembutan di antara 100 bunga. Semakin lama ini berlanjut, semakin sulit Xiao Chen menemukan tangan pihak lain untuk dihadapi. Ini menempatkan dia di tempat yang ketat. Namun, tidak sesederhana itu baginya untuk mengakui kekalahan. Aku harus bertaruh. Ekspresi Xiao Chen berubah serius. Tiba-tiba, dia menyerah untuk mengambil cangkir anggur dan membalik tangannya untuk meraih. Dia memetik tangan pihak lain dari tengah 100 bunga dan memegangnya erat-erat, mencegahnya berjuang bebas. Kemudian, dia dengan kuat meraih cangkir anggur dengan tangannya yang lain dengan kecepatan yang lebih cepat. Fenomena misterius 100 bunga mekar menghilang, yang mengejutkan wanita cantik itu. Wajah cantiknya memerah karena malu. Kamu tidak tahu malu. Melihat cangkir anggur di tangan Xiao Chen membuat marah dan frustrasi wanita cantik itu. Ketika orang lain melihat adegan ini, mereka bersimpati padanya. Pria berpakaian putih ini bergerak tak terduga, bahkan berani menggoda murid wangi surgawi. Kakak senior Chu. Ketika para murid pengharum surgawi lainnya melihat Xiao Chen menggendong wanita cantik itu, mereka langsung merasa cemas dan dengan cepat menyerang Xiao Chen. Pada saat itu, puluhan ribu bunga mekar, terlihat sangat indah saat mereka melonjak ke arah Xiao Chen dengan angin kencang. Xiao Chen dengan tenang melewati mereka. Untaian vital ki berwarna biru yang tak terhitung jumlahnya menyembur ke seluruh tubuhnya dan membentuk gumpalan energi berbentuk naga berwarna biru di tubuhnya. Saat seekor naga mengaum, dia melepaskan pergelangan tangan wanita cantik itu. Kemudian, dia dengan lembut melakukan pukulan backhand, terlihat seperti naga yang mengayunkan ekornya. Sapuan yang tampaknya biasa-biasa saja ini disapu dengan 200 Cauldron Force. Bang, 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 bunga-bunga itu pecah dan terbang kemana-mana. Xiao Chen menjatuhkan para murid wewangian surgawi yang menyerangnya. Tepat ketika wanita cantik itu merasa marah dan hendak mengeluarkan kekuatannya yang sebenarnya, dia melihat ke atas dan menemukan bahwa Xiao Chen telah memusatkan semua perhatiannya pada anggur yang baik. Memegang cangkir anggur dengan 3 jari, dia perlahan dan lembut mengayunkan anggur dalam ritme tertentu.
Saat wanita cantik itu mulai merasa bingung, bintik-bintik cahaya keemasan berkumpul di atas anggur, dan seekor gagak emas terbang keluar dan mengelilingi tempat itu, menunjukkan wujud surgawinya. Gagak emas. Seekor gagak emas. Cepat, lari. Binatang suci gagak emas muncul. Petik 2. Kekaisaran gagak emas di wilayah timur terkenal. Semua orang tahu bahwa burung surgawi dari kerajaan itu telah muncul. Sekarang, keberuntungan kekaisaran itu berkembang, kebangkitannya tak terbendung. Kekuatan gagak emas sangat ganas, itu adalah burung dewa yang hanya mungkin ada dalam legenda dan mitos. Kemunculan tiba-tiba gagak emas mengejutkan banyak pembudidaya di sini, menyebabkan mereka melarikan diri dan berpencar. Setelah beberapa saat, gagak emas yang berputar perlahan menghilang. Semua orang segera sadar dan menyadari bahwa semua yang terjadi sebelumnya hanyalah ilusi. Mereka semua langsung merasa malu. Memikirkan bahwa fenomena misterius anggur mengejutkan mereka dengan sangat menyedihkan. Sialan, orang ini membodohi kita. Banyak orang memelototi Xiao Chen dengan marah. Xiao Chen tidak peduli. Saat dia melihat anggur di dalam cangkir, dia akhirnya memverifikasi bahwa ini memang api 1000 tahun yang diseduh Mo Chen. Wanita cantik itu menatap Xiao Chen dengan pandangan tidak percaya. Saat keterkejutan menguasainya, sebuah proyeksi suara terdengar di telinganya. Kemudian, dia memandang Xiao Chen dan berkata, "Tuan muda, tolong lewat sini. Putri Suci mengundangmu masuk." Xiao Chen sedikit mengangguk. Dia kebetulan ingin pergi dan bertanya kepada mereka di mana mereka mendapatkan api 1000 tahun mereka. Xiao Chen meminum anggur di cangkir sekaligus. Kemudian, dia memanggil Iron Egg dan berjalan ke kediaman. Sial, dia berhasil mengetahui apa itu. Siapa udik desa yang memalukan itu? Ya ampun, dari mana kedua orang aneh ini berasal? Petik 2. Ini tidak adil. Mengapa saya tidak bisa memasuki kediaman? Saya ingin melihat Putri Suci Wewangian Surgawi juga. Ketika telur besi disambut, banyak pembudidaya di belakang merasa ingin menangis tetapi tidak memiliki air mata untuk melakukannya. Mereka merasa sangat kecewa dan menganggap ini sangat tidak adil. Bab 2058, Mentah 2153, Putra Api Darah, Pei Shaoxuan. Xiao Chen berjalan menyusuri koridor, melewati paviliun dan halaman sebelum pemandangan di depannya perlahan melebar. Area hijau berumput muncul di hadapannya. Banyak orang sudah duduk di rumput, tampak santai dan tidak dibatasi. Xiao Chen melihat sekeliling dengan santai dan menemukan banyak wajah yang dikenalnya. Ini adalah keturunan klan bangsawan kuno atau sekte peringkat 7 bakat luar biasa di kapal benteng yang melewatinya sebelumnya di sungai. Di antara mereka adalah Ye Han dari Glacial Mountain Manor. Namun, yang paling menarik perhatian Xiao Chen adalah seorang pemuda dengan sitar. Pemuda itu mengenakan pakaian bersulam yang luar biasa dengan rambut panjangnya yang tergerai di belakangnya. Dia tampak luar biasa, dengan sebotol anggur di tangannya. Agar orang ini menonjol di antara kelompok pewaris sejati sekte peringkat 7 ini, dia jelas tidak sederhana. Namun, Xiao Chen hanya melirik orang ini sebelum dia mengalihkan perhatiannya ke seorang wanita yang memegang seruling, yang berada di belakang area berumput. Ketika tatapan Xiao Chen bertemu dengan wanita itu, dia merasa sedikit terkejut. Jadi, dia adalah Putri Suci Wewangian Surgawi. Ketika Xiao Chen pertama kali memasuki Laut Desolate, orang ini memberinya pil obat. Tidak heran orang ini tampak diselimuti kabut yang membingungkan. Sementara dia di hadapannya, dia tidak bisa melihat dengan jelas penampilannya ketika mereka saling memandang. Sementara Xiao Chen merasa terkejut, pihak lain merasa lebih terkejut. Revolusi 1000 rasa telah menembus jiwamu, namun kamu mampu mengatasinya. Ini benar-benar menakjubkan, kata Putri Suci Wewangian Surgawi, merasa sangat terkejut. Kata-kata Putri Suci Wewangian Surgawi segera menarik perhatian semua talenta luar biasa di area berumput. Revolusi 1000 rasa terkenal di seluruh Laut Sunyi. Semua orang takut akan hal itu bahkan lebih dari jiwa mereka dikonsumsi oleh seorang pembudidaya Dao Iblis. Saya hanya beruntung. Xiao Chen tidak terlalu terbiasa dengan pemandangan seperti itu. Dia hanya bertanya, bolehkah saya bertanya kepada Putri Suci, dari mana Anda mendapatkan api 1000 tahun ini? Merasa tercerahkan, Putri Suci Wewangian Surgawi berkata, jadi, anggur ini disebut api 1000 tahun. Saya hanya berhasil mendapatkan ini secara kebetulan, tetapi saya tidak tahu siapa yang membuatnya. Itulah mengapa saya berusaha keras untuk mencari tahu lebih banyak tentang anggur ini. Saya percaya itu berasal dari daerah luar. Tuan muda tampaknya cukup akrab dengan ini. Petik 2. Wilayah luar merujuk ke dunia di luar Central Great Realm, yang termasuk Grave Sea Cluster. Saat keduanya berbicara, beberapa orang mempelajari Xiao Chen.
Mereka menemukan dia agak akrab dan mulai mengobrol satu sama lain. Xiao Chen memasuki pemikiran yang mendalam. Mengingat ini, Mo Chen seharusnya sudah meninggalkan alam Kunlun. Namun, dia belum mencapai Central Great Realm. Tidak mudah bagi orang-orang dari daerah luar untuk datang ke alam besar pusat. Xiao Chen telah mengembara selama 5 tahun, sangat menderita, untuk memasuki alam besar pusat. Jika Tuan Muda tahu lebih banyak, apakah Anda bersedia memberi tahu saya? Saya ingin membawa anggur ini ke perjamuan wangi surgawi. Petik 2. Putri Suci Wewangian Surgawi tampak sangat tulus tentang hal ini. Dia tampak sangat tertarik dengan api 1000 tahun ini. Demi menyelidiki asal-usul api 1000 tahun, dia bahkan melakukan perjalanan khusus ke Peach Blossom City. Ini menunjukkan betapa banyak upaya yang dia lakukan untuk ini. Namun, itu tidak ada hubungannya dengan Xiao Chen. Merasa agak kecewa, dia menjawab dengan santai, saya tidak bisa dikatakan mengetahuinya dengan baik. Selamat tinggal. Awalnya, Xiao Chen mengira dia bisa mengetahui lokasi Mo Chen, tapi sepertinya dia tidak bisa. Karena itu masalahnya, dia tidak perlu berlama-lama di sini. Putri Suci Wewangian Surgawi merasa terkejut dengan keinginan Xiao Chen untuk pergi setelah beberapa patah kata. Dia tersenyum dan berkata, Tuan Muda, Anda belum memberitahu saya nama Anda. Xiao Chen. Jadi, itu Tuan Muda Xiao. Duduk dulu. Jarang-jarang kita bisa bertemu lagi. Tidak peduli apa, Anda juga memberi saya beberapa informasi tentang anggur ini. Saya harus berterima kasih dengan benar. Putri Suci Wewangian Surgawi mencoba membuat Xiao Chen tetap tinggal. Tuan Muda Xiao, tinggal sebentar. Saya juga cukup ingin tahu tentang orang yang bisa membuat senior Cui mengarungi perahunya, kata Tuan Muda berpakaian bagus yang memainkan sitar kepada Xiao Chen setelah menghabiskan seteguk anggur dan meletakkan botolnya. Orang-orang yang melewati kapal senior Cui sebelumnya tidak terlalu memperhatikan Xiao Chen saat itu. Sekarang Tuan Muda berpakaian bagus ini mengingatkan mereka segera mengingat Xiao Chen. Tidak heran mereka menemukan dia akrab, namun mereka tidak dapat mengidentifikasi dia. Setelah beberapa orang memintanya untuk tinggal, Xiao Chen akan terlalu kasar jika dia bersikeras untuk pergi. Xiao Chen mengangguk dan menemukan tempat duduk bersama Iron Egg. Iron Egg terasa sangat tidak nyaman. Orang-orang ini memiliki ekspresi aneh saat mereka memandangnya dan Xiao Chen. Mereka semua tampak bangga dan sombong. Sementara mereka tidak mengatakannya, beberapa penghinaan dan penghinaan muncul di wajah mereka. Orang terlemah di sini adalah tokoh penguasa kesempurnaan awal. Adapun orang-orang seperti Yehan dari Glacial Mountain Manor atau pemuda yang memainkan sitar, kultivasi mereka bahkan tak terduga. Xiao Chen mengajukan beberapa pertanyaan dan juga menjawab beberapa pertanyaan. Setelah mengobrol santai sebentar, yang lain mengerti bahwa dia bukan dari kota naga leluhur atau murid klan bangsawan, dan minat mereka segera berkurang secara signifikan. Namun, orang yang memainkan sitar sepertinya tidak keberatan. Dia mengobrol dengan Xiao Chen tentang banyak topik menarik. Saudara Wenren, maukah Anda memainkan kami bagian lain? Benar, benar, benar. Duet dengan seruling Putri Suci akan lebih baik lagi, seseorang memanggil dan segera mendapat persetujuan dari semua orang. Xiao Chen juga merasa penasaran. Dia ingin mendengar sitar orang ini. Tentu saja, dia juga ingat musik seruling dari Putri Suci Wangi Surgawi. Saat itu, musik itu terdengar surgawi. Pemuda dengan nama keluarga yang kompleks, yang memiliki sitar, memandang Putri Suci Wewangian Surgawi dan bertanya, Putri Suci, apakah Anda bersedia? Catatan TL, Wenren adalah nama keluarga dua karakter, yang tidak umum untuk Han Cina, kelompok etnis Cina yang membentuk mayoritas Cina. Sebagian besar nama keluarga hanya memiliki satu karakter. Saya pikir saya akan lulus. Brother Wenren belajar di bawah Lord Zider Sage dan menerima esensi dari warisannya. Musik seruling adik perempuan ini akan sulit untuk dikoordinasikan dengannya. Saudara Wenren, tolong tampilkan solo untuk kami. Putri Suci Wewangian Surgawi tidak setuju, malah menolak. Secara alami, yang lain tidak berpikir bahwa keterampilan musik Putri Suci Wewangian Surgawi berada di bawah saudara Wenren ini. Namun, Putri Suci Aroma Surgawi tidak pernah bermain duet dengan pria, mungkin untuk menghindari gosip. Pemuda dengan nama keluarga Wenren tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. 10 jarinya bergerak gesit, dan musik sitar langsung mengalir. Itu seperti sungai kecil yang datang dari Gunung Surgawi, membawa perasaan menyegarkan dan denting tanpa henti. Semua orang tenggelam dalam musik, melupakan apa yang mereka lakukan dan tidak tahan untuk kembali ke kenyataan. Alunan musik sitar yang dipadu dengan gemulai pemuda menghadirkan pemandangan yang menyenangkan bagi hati di kediaman ini, membuat semua orang gembira dan mengharukan.
Ketika bagian itu berakhir, semua orang perlahan kembali ke akal sehat mereka. Setelah mereka membuka mata, mereka merasakan keinginan untuk melanjutkan. Bagian yang bagus. Anda hidup untuk menjadi murid brilian Lord Zidersage. Keterampilan sitar Brother Wenren selalu membuka mata. Betapa malangnya. Jika Putri Suci Wewangian Surgawi mencocokkan ini dengan musik serulingnya, itu akan menjadi yang terbaik di Laut Sunyi. Pemuda dengan nama keluarga Wenren mendengarkan dengan tenang pujian ini. Dia tidak mengatakan apa-apa, hanya menunjukkan senyum tipis. Iron Egg bergumam, itu tidak terlalu mengesankan. Tidak ada rasa sakit atau gatal, benar-benar lembut. Tidak ada tanda-tanda kekuatan, seperti seorang gadis. Meskipun suara Iron Egg lembut, semua orang di sekitar adalah tokoh berdaulat. Bagaimana mungkin mereka tidak mendengarnya? Ekspresi pemuda dengan nama keluarga Wenren itu tidak berubah. Namun, tatapan aneh melintas di matanya. Jelas, dia merasa agak tidak senang di dalam hatinya. Kamu hanya anak desa. Apa yang Anda tahu? Jika Anda tidak mengerti apa-apa, jangan bicara. Jangan mempermalukan dirimu sendiri di sini. Xiao Chen, apakah kamu tidak akan mengatur rekanmu? Kasar sekali. Jika kamu tidak ingin mendengarkan, maka nyahlah. Jangan tinggal di sini. Kata-kata Iron Egg memicu kemarahan semua orang. Rentetan kritik perlahan bergeser ke Xiao Chen. Sebenarnya, orang-orang ini semua merasa tidak puas dengan Xiao Chen sejak lama. Mereka sebelumnya mencoba menilai api 1000 tahun. Sayangnya, tidak ada yang bisa mengenalinya. Tiba-tiba, orang yang tidak diketahui asalnya ini muncul dan menilainya, berdiri di depan Putri Suci. Secara alami, orang-orang ini merasa kesal. Sekarang setelah kesempatan muncul dengan sendirinya kepada mereka, mereka segera menargetkan Xiao Chen. Xiao Chen berkata dengan acuh tak acuh, meskipun saya tidak ahli dalam musik, saya sadar bahwa karya apapun akan menarik bagi orang yang berbeda. Setiap orang punya seleranya masing-masing. Meskipun tidak baik mengungkapkan pendapat di depan semua orang seperti itu, tidak perlu mengkritik atau mencela seseorang karenanya. Iron Egg juga agak tidak nyaman. Dia merasa bahwa orang-orang di sini hanya bersembunyi di balik topeng dan sudah merasa kesal. Dia berkata terus terang, Kakak Xiao, ayo pergi. Berbicara dengan kelompok orang ini melelahkan dan tak tertahankan. Tidak perlu menyanyikan pujian atas sepotong sitar. Petik 2. Kamu udik desa, kamu bisa lupa pergi jika kamu tidak meminta maaf kepada saudara Wenren. Tidak mungkin. Namun, yang lain tidak mau membiarkan ini pergi. Mereka bersikeras meminta Iron Egg meminta maaf, bahkan ingin Xiao Chen meminta maaf juga. Hahaha, saya juga merasa bahwa musik sitar ini lembut dan halus, membosankan. Wenren Yu, apakah kamu ingin aku meminta maaf kepadamu juga? Petik 2. Tepat pada saat ini, tawa yang keras dan tanpa hambatan terdengar. Pada suatu saat, seseorang muncul di atap paviliun tinggi di kediaman. Orang ini mengenakan jubah dengan pola api merah. Rambutnya tampak berantakan, dan dia mengeluarkan ki iblis yang luar biasa dari seluruh tubuhnya. Dia tampak tampan dan menunjukkan ketajaman di wajahnya, tampak pantang menyerah. Putra Api Darah, Pei Shaoxuan. Memang, dimanapun Putri Suci Wewangian Surgawi muncul, orang ini akan ada di sana. The Blood Flame Sun adalah pewaris sejati terkuat dari Blood Flame Sect, salah satu dari 6 sekte besar Demonic Dao. Dia bisa dianggap sebagai elit di antara talenta luar biasa Demonic Dao. Orang ini arogan dan pantang menyerah, tetapi dia memiliki kekuatan yang menakutkan. Meskipun Xiao Chen belum lama berada di Laut Sunyi, dia pernah mendengar tentang orang ini sebelumnya. Haha, mengapa saya tidak datang? Saya di sini untuk istri saya. Putra suci surga yang mendalam, Wenren Yu, apakah kamu tidak malu? Demi mengejar istri saya, Anda menyerahkan segalanya untuk mempelajari musik Dao. Anda hanya mempelajarinya setengah jalan sebelum Anda diusir. Kemudian, Anda menempel pada istri saya seperti anjing kudis. Siapa di Laut Desolate yang tidak tahu apa niat Anda? Hanya kalian yang akan datang dan menjilat sepatunya yang bau. Aku yang hebat ini tidak peduli padamu. Setelah Putra Api Darah, Pei Shaoxuan, tertawa keras, dia melihat Putri Suci Wewangian Surgawi dan berkata, istriku, jangan takut. Aku akan membantumu mengusir lalat-lalat ini. Kemudian, Pei Shaoxuan melakukan serangan telapak tangan. Dia sebenarnya ingin bertarung dengan semua orang di sini sendirian. Bab 2059, mentah 2154 identitas terungkap. Pei Shaoxuan hanya berperilaku seperti orang gila, menyerang dengan cepat tanpa peringatan apapun. Dia menghancurkan telapak tangannya, dan gumpalan api merah yang tak terhitung jumlahnya membentuk banyak jimat yang menutupi langit dan matahari. Kemudian,
Mereka menghujani dengan angin kencang, tampak seperti badai. Mereka adalah jimat setan api. Cepat, pergi. Ketika Xiao Chen melihat jimat darah menutupi langit, dia berpikir keras, jimat ini sangat sulit untuk ditahan. Mereka akan terbakar di dalam tubuh setelah menyerang, membakar darah dan terus membakar sampai membakar jiwa. Bagi seorang kultivator biasa untuk melepaskan satu jimat darah seperti itu sudah menakutkan, dan itu akan sangat sulit untuk dihadapi. Namun, ketika Pei Shaoxuan ini menyerang, dia menutupi langit dengan jimat darah, menimbulkan ketakutan pada semua orang. Wenren Yu mendengus dingin dan dengan cepat memetik senar sitar dengan kedua tangan. Gelombang suara berubah menjadi panah 7 warna yang menghancurkan jimat darah yang menakutkan. Meski begitu, banyak jimat darah terus jatuh ke tanah. Putri suci wewangian surgawi menghela nafas pelan dan mengambil tindakan. Musik seruling terdengar seperti suara alam. Kemudian, perlahan menyatu dengan lingkungan. Ruang beriak seperti air, dan banyak jimat darah berangsur-angsur memudar dan akhirnya menghilang. Kontrasnya memperjelas dao musik siapa yang lebih unggul. Tuan Muda Pei, ini adalah kediaman wewangian surgawi. Yang di sini adalah tamu kita. Jangan kasar. Suara putri suci wewangian surgawi tidak menunjukkan kegembiraan maupun kemarahan. Nada suaranya terdengar tenang dan tenteram. Pei Shaoxuan menarik tangannya sebelum tersenyum. Istriku, aku membantumu mengusir lalat dan aku tidak kasar. Kalian semua terus menatap istriku, apakah kalian semua ingin mati? Nada bicara Pei Shaoxuan tiba-tiba berubah di tengah jalan, dan dia menarik senyumnya, memelototi Wenren Yu dan yang lainnya dengan ganas dan jahat. Wenren Yu berkata dengan acuh tak acuh, Pei Shaoxuan, jika kamu ingin membuat orang gila, pergilah untuk melakukannya. Jangan terlalu berani di kediaman Putri Suci. Orang lain mungkin takut padamu, tapi aku tidak. Anda dapat garis bawah menemukan sisa konten garis bawah ini di platform novelringan.com. Pei Shaoxuan tersenyum dan berkata, haha. Demi mengejar istriku, kamu benar-benar mempermalukan tanah suci surga yang mendalam. Hari ini, saya benar-benar akan mempermalukan Anda. Mari kita lihat bagaimana Anda akan melanjutkan aksinya. Petik 2. Ledakan. Pei Shaoxuan berteriak perang, dan nyala api merah menyala, menutupi separuh langit. Nyala api bergerak seperti gelombang bergelombang, memberi tekanan besar pada semua orang. Ki iblis Pei Shaoxuan melonjak, membuat nyala api merah menyala lebih ganas dan menginspirasi ketakutan pada orang lain. Ekspresi orang-orang di bawah berubah. Pei Shaoxuan ini memang orang gila. Suara mendesing. Tiba-tiba, seseorang muncul di tengah api merah. Dia mengulurkan tangan dan mengumpulkan api merah yang memenuhi langit ke tangannya. Dengan membalik tangannya, dia muncul seterang matahari dan bulan, muncul di hadapan semua orang. Fenomena misterius yang menakutkan itu langsung lenyap. Mata Xiao Chen berbinar. Orang yang bergerak adalah Drunkard Cui, yang mengantarnya lebih awal. Putra Api Darah, Tuan Kota mengeluarkan perintah. Putri Suci adalah tamu kehormatannya. Jika kamu terus bermain-main, aku hanya bisa menangkapmu dan melemparkanmu ke tembok bunga persik untuk memberi makan ikan. Ketakutan melintas di mata Pei Shaoxuan. Namun, dia merasa sangat kesal di hatinya. Orang tua ini kejam, aku tidak bisa melihat ekspresinya. Memikirkan bahwa dia tidak segera melepaskan api kembali padaku. Setelah beberapa saat, Pei Shaoxuan mengungkapkan senyum tipis ketika dia berkata, senior bercanda. Saya hanya lewat dan tidak berpikir untuk menyebabkan masalah di sini. Petik 2. Anda tahu seperti apa temperamen saya. Jika ada waktu berikutnya, saya tidak akan repot-repot berbicara omong kosong dengan Anda. Petik 2. Senior Cui mendengus dingin. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya ke Putri Suci Wewangian Surgawi dan berkata, Putri Suci, apakah orang ini mengejutkanmu? Jika dia melakukannya, aku bisa mengusirnya sekarang. Tidak apa-apa. Dia bisa tinggal di sini jika dia mau selama dia tidak bertindak kurang ajar dan menyerang orang lain. Senior Cui tidak membahas topik itu. Dia melihat api merah di telapak tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh, aku akan menyimpan api darah ini untukmu dulu. Saya akan mengembalikannya ketika Anda meninggalkan kota. Petik 2. Pei Shaoxuan melambaikan tangannya dan berkata, hehe. Ambil. Jika Senior Cui dapat membantu saya memperbaikinya lebih lanjut, saya akan sangat berterima kasih. Senior Cui mengabaikan Pei Shaoxuan dan langsung menghilang dari pandangan semua orang. Dia datang dengan cepat dan pergi dengan sama cepatnya. Iron Egg bergumam, ternyata paman sangat kuat. Di atap, Pei Shaoxuan tidak peduli. Dia tertawa terbahak-bahak saat dia mendarat di tanah. Pei Shaoxuan mendarat di samping Iron Egg dan menepuk bahu Iron Egg. Adik kecil,
seleramu cukup bagus. Aku akan duduk di sampingmu. Ayo, ayo, ayo. Semuanya, lanjutkan. Anggap saja aku tidak ada di sini. Apa yang kalian semua bicarakan sebelumnya? Pei Shaoxuan duduk tanpa keberatan. Namun, ini membuat yang lain tidak nyaman. Tidak ada yang menjawab, tapi Iron Egg ingat. Dia berkata, mereka mencoba membuat kakak Xiao meminta maaf sebelumnya, mengatakan bahwa aku mempermalukan putra suci dan kakak Xiao gagal mendisiplinkanku. Pei Shaoxuan tersenyum dan berkata, kalian hanya tahu bagaimana memandang rendah orang lain. Anda melihat bahwa saudara Xiao ini bukan dari sekte atau faksi manapun, jadi Anda pikir dia mudah diganggu. Haha, saya ingin tahu apakah Anda berani membuatnya meminta maaf jika Anda tahu bahwa saudara Xiao di sini adalah orang yang kejam yang telah mencabut benteng sekte pembantaian surgawi. Petik 2. Apa? Saat Pei Shaoxuan mengatakan itu, ekspresi semua orang berubah secara radikal. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya segera beralih ke Xiao Chen. Jadi, itu kamu. Baru-baru ini, sekte-sekte Dao yang benar dan sekte-sekte Dao iblis telah bentrok lebih dari 100 kali di Laut Sunyi. Ternyata itu semua karena naga berdarah campuran yang bahkan bukan sovereign personage. Dia benar-benar berani. Pencabutan benteng sekte pembantaian surgawi telah memicu reaksi berantai di dekat Peach Blossom City. Sekte pembantaian surgawi tidak tahu siapa yang bertanggung jawab. Jadi, demi melampiaskan amarahnya, ia membalas dendam pada semua sekte Dao yang benar di sekitarnya. Keseimbangan yang sangat halus antara sekte-sekte Dao yang benar dan sekte-sekte Dao iblis runtuh. Berbagai faksi utama membuat gerakan mereka, menimbulkan kerugian yang sangat besar di kedua sisi. Masalah ini sudah menyebar kemana-mana. Namun, siapa yang bisa menduga bahwa penyebabnya adalah orang yang bahkan bukan sovereign personage ini? Ekspresi Xiao Chen tidak berubah, meskipun dia merasa terkejut di dalam hatinya. Sekarang, dia akhirnya mengerti mengapa Sang mengatakan bahwa dia akan mencari tahu masalah seperti apa yang dia alami ketika dia tiba di Peach Blossom City. Pei Shaoxuan berhenti sejenak untuk melihat Xiao Chen. Dia kemudian melanjutkan sambil tersenyum, apakah Anda tahu mengapa putra suci surga yang mendalam datang ke sini? Selain mengejar kecantikan istri saya, dia juga di sini untuk menengahi badai antara sekte benar dan sekte setan. Segera, Wang Yun, Tuan Muda Sekte Pembantaian Surgawi, akan bergegas juga. Hati Xiao Chen tenggelam. Tanpa diduga, ada masalah seperti itu. Wenren Yu menyingkirkan sitarnya, dan tatapan aneh melintas di matanya. Beralih ke Xiao Chen, dia bertanya, Tuan Muda Xiao, apakah Anda benar-benar menghancurkan 80 benteng dari Sekte Pembantaian Surgawi? Mengingat pertanyaan Wenren Yu, sepertinya kata-kata Pei Shaoxuan kurang lebih akurat. Xiao Chen mengangguk dan menjawab dengan santai, itu benar. Saya adalah orang yang membasmi benteng Sekte Pembantaian Surgawi. Apakah Putra Suci Wenren punya saran? Petik 2. Kamu sialan? Apakah kamu tahu bahwa kamu menyebabkan masalah besar bagi kami? Apakah Anda berpikir bahwa sembarang orang dapat menyentuh faksi Dao Iblis? Anda bukan apa-apa di Laut Sunyi. Ini bukan tempat Anda untuk bermain pahlawan. Jika faksi Dao Iblis bisa disingkirkan dengan mudah, mereka pasti sudah dimusnahkan sejak lama. Betapa bodohnya. Kali ini, Sekte Api-Api saya telah menghancurkan 10 benteng aneh. Lebih dari 100 orang meninggal. Anda dapat garis bawah menemukan sisa konten garis bawah ini di platform novelringan.com. Sekte Awan Air kami juga dalam keadaan yang agak menyedihkan. Cabang yang kami kembangkan selama lebih dari 100 tahun hampir hancur. Gerbang Cakrawala Scarlet kami bahkan lebih menderita. Salah satu tetua cabang kami jatuh. Petik 2. Sebelum Wenren Yu bisa mengatakan apa-apa, sekelompok pewaris sejati sekte peringkat 7 dan murid klan bangsawan kuno memelototi Xiao Chen. Xiao Chen tertawa mengejek, jadi, kamu menyalahkanku. Jika kami tidak menyalahkan Anda, siapa yang bisa kami salahkan? Jika bukan karena Anda, bagaimana badai sebesar itu bisa muncul? Seseorang terus berdebat, tidak mau membiarkan ini pergi. Putri Suci Wewangian Surgawi berkata dengan lembut, sepertinya semua orang telah melupakan tujuan mereka datang ke sini. Saya ingin berbicara dengan Xiao Chen sendirian. Apakah semua orang tolong kembali dulu? Petik 2. Nada suara Putri Suci Wewangian Surgawi sudah mengandung ketidaksenangan. Yang lain juga merasa bahwa menyebabkan masalah di kediaman Putri Suci Aroma Surgawi agak berlebihan. Semua orang dengan cepat meminta maaf sebelum pergi. Ketika Pei Shaoxuan muncul, pertemuan ini seharusnya sudah berakhir. Sekarang Xiao Chen mengungkapkan identitasnya, tidak perlu bagi mereka untuk tetap tinggal. Sebelum Ye Han dari Glacial Mountain Manor pergi, dia melirik Xiao Chen dan tersenyum tipis.
Kemudian, dia mengirim proyeksi suara, Tuan Muda Xiao, jika Anda punya waktu, Anda bisa datang ke kediaman Glacial Mountain Manor untuk menemui saya. Saya memiliki beberapa hal yang ingin saya diskusikan dengan Tuan Muda Xiao. Sebelum Xiao Chen bisa menjawab, Ye Han pergi bersama yang lain. Saat Wen Renyu pergi, dia memandang Xiao Chen dan berkata, jika saudara Xiao ingin menyelesaikan beberapa konflik masa lalu dengan faksi Dao Iblis, Anda dapat menghubungi saya. Saya memiliki pengaruh dalam masalah ini. Petik 2. Namun, Pei Shaoxuan tersenyum dingin ke samping dan berkata, sebaiknya kamu mencariku daripada dia. Kata-katanya tidak berarti apa-apa. Wen Renyu pergi sambil tersenyum, mengabaikan Pei Shaoxuan dan berpura-pura bahwa Pei Shaoxuan tidak ada sama sekali. Apakah kamu tidak pergi? Jika kamu masih tidak pergi, aku khawatir kamu tidak akan bisa pergi bahkan jika kamu mau. Putri Suci Wewangian Surgawi bertanya, memberi Pei Shaoxuan senyuman yang penuh dengan makna tersembunyi. Pei Shaoxuan tersenyum canggung. Istriku, kamu benar-benar tahu cara bercanda. Suami akan pergi dulu. Ketika tidak ada orang lain kali, kita akan mengobrol tanpa beban. Petik 2. Sebelum pergi, Pei Shaoxuan menatap Xiao Chen dan berkata, menurutku kamu enak dipandang. Jika Wang Yun dari Sekte Pembantaian Surgawi datang mencarimu, laporkan saja namaku. Ini jelas lebih berguna daripada milik Wen Renyu. Setelah tempat itu dikosongkan, kediaman Wewangian Surgawi yang bising dan ramai menjadi sunyi. Ketika Xiao Chen melihat ke atas, dia memperhatikan bahwa langit telah berubah menjadi gelap pada suatu saat. Dia memandang Putri Suci Wewangian Surgawi dan bertanya, Putri Suci, mengapa Anda meminta untuk berbicara dengan saya sendirian? Bab 2060, Mentah 2155, selesai dalam satu tegukan. Putri Suci, mengapa kamu meminta untuk berbicara denganku sendirian? Sekarang, hanya Xiao Chen dan Putri Suci Aroma Surgawi yang tersisa di area berumput. Seseorang telah memimpin Iron Egg ke kediaman untuk beristirahat. Xiao Chen tidak tahu mengapa Putri Suci Aroma Surgawi ingin bertemu dengannya sendirian. Putri Suci Wewangian Surgawi memandang Xiao Chen dan berkata, saya ingin bertanya apakah Anda bertemu orang tertentu di Laut Sunyi. Siapa? Xiao Chen telah bertemu dengan beberapa orang di Laut Desolate. Meskipun jumlahnya tidak terlalu banyak, jumlahnya tetap signifikan. Oleh karena itu, pertanyaan ini agak sulit untuk dijawab. Qin Zuolin. Xiao Chen merasa tercengang. Ketika dia pertama kali tiba di Laut Desolate, dia memang pernah bertemu orang ini sekali. Namun, pertemuan mereka adalah sebuah kebetulan. Selanjutnya, hal ini tidak diungkapkan kepada orang lain seharusnya tidak tahu tentang ini. Kecuali kalau, Putri Suci Wewangian Surgawi tersenyum dan menambahkan, kalau begitu, aku yakin. Setengah bulan yang lalu, saya mengirim seseorang untuk mencarinya, untuk meminta bantuannya. Namun, dia menolak. Dia mengatakan bahwa dia tidak berutang budi kepada siapapun, selain dari Anda, dan dia tidak berkewajiban untuk membantu. Ini benar-benar kebetulan. Saya tidak menyangka bahwa Xiao Chen yang dia sebutkan akan menjadi orang yang terkena revolusi 1000 rasa yang saya temui saat itu. Yang lebih mengejutkan adalah aku bertemu denganmu di Peach Blossom City. Memang, Xiao Chen menebaknya. Kecuali Qin Zuolin menyebutkannya, tidak ada orang lain yang tahu tentang pertemuan mereka. Namun, siapa sebenarnya Qin Zuolin ini? Untuk berpikir bahwa dia bahkan tidak memberikan wajah kepada Putri Suci Wewangian Surgawi. Bagaimanapun, Tanah Suci Wewangian Surgawi memegang posisi transenden dan sangat terkenal. Akan sangat bermanfaat untuk menerima undangan dari Putri Suci Wewangian Surgawi dan menjalin hubungan dengan Tanah Suci Wewangian Surgawi. Xiao Chen mengabaikan pertanyaan tentang identitas Qin Zuolin untuk saat ini. Dia melihat Putri Suci Wewangian Surgawi dan bertanya, jadi. Putri Suci Wewangian Surgawi berkata, saya memiliki sesuatu yang saya perlu bantuan Qin Zuolin. Selain itu, ini mendesak. Jika dia tidak membantu, akan sulit bagi saya untuk berhasil. Secara kebetulan, dia berutang budi padamu. Saya ingin Anda membantu saya meyakinkannya. Petik 2. Pada akhirnya, setelah segalanya, Putri Suci Wewangian Surgawi ingin meminta Xiao Chen untuk meyakinkan Qin Zuolin. Xiao Chen berpikir sejenak sebelum berkata, kami berdua hanya bertemu sekali sebelumnya. Saya tidak memiliki kepercayaan diri untuk meyakinkannya. Tidak apa-apa, selama Anda bersedia membantu, saya akan mengirim kabar. Ketika Putri Suci Wewangian Surgawi melihat bahwa Xiao Chen mudah diajak bicara, dia merasa bersyukur. Xiao Chen mengangguk dan berkata, karena Putri Suci mengatakan bahwa ini mendesak, saya dapat mencobanya. Namun, saya tidak dapat menjamin bahwa dia akan setuju.
Putri Suci Wewangian Surgawi mengungkapkan ekspresi kegembiraan atas persetujuan langsung Xiao Chen. Senyum di wajahnya tampak seperti akan meniup kabut. Ketika dia melihat, rasanya seperti angin musim semi bertiup, membuat matanya bersinar. New garis bawah chapters diterbitkan di novelringan.com. Sayangnya, kabut itu tidak pernah hilang. Xiao Chen masih belum bisa melihat dengan jelas penampilan pihak lain. Kalau begitu, aku akan pergi dulu. Xiao Chen melakukan penghormatan kepalan tangan dan bersiap untuk pergi. Putri Suci Wewangian Surgawi yang sedikit tercengang dan terkejut kemudian berkata, Tuan Muda Xiao, apakah Anda tidak mau mengobrol lebih lama dengan saya? Ini tampaknya menjadi kasus sebelumnya dan sekarang juga. Anda selalu berusaha untuk buru-buru pergi. Anda membantu saya mengidentifikasi api 1000 tahun, hanya dengan itu, aku seharusnya sudah berterima kasih. Sekarang setelah Anda memberi saya bantuan besar, semakin saya harus mengucapkan terima kasih. Petik 2. Xiao Chen tersenyum dan membalas, itu semua hanya bantuan kecil, tidak perlu memberi saya hadiah besar. Ketika kami pertama kali bertemu, ketika kami tidak saling mengenal, Putri Suci memberi saya penawar untuk menekan revolusi 1000 rasa. Apa yang saya lakukan sekarang tidak layak disebutkan di samping itu. Petik 2. Putri Suci Wewangian Surgawi melihat bahwa Xiao Chen berperilaku hati-hati dan tenang, tidak menunjukkan niat untuk berdiri pada upacara. Karena itu, dia tidak mengejar masalah itu. Dia berpikir sejenak, lalu berkata, Tuan Muda Xiao dan temanmu baru di Peach Blossom City. Saya yakin Anda belum menemukan penginapan. Jika Anda tidak menghindarinya, bagaimana kalau Anda tinggal di kediaman Wewangian Surgawi? Petik 2. Itu benar. Xiao Chen memikirkan ini sebentar. Begitu dia pergi, akan ada aliran masalah yang tak ada habisnya. Tinggal di kediaman Wangi Surgawi memang akan jauh lebih nyaman. Kalau begitu, terima kasih banyak atas undangan Putri Suci. Setelah Xiao Chen berbalik dan pergi, beberapa murid aroma surgawi muncul. Mereka mengerutkan kening dan berkata, Nona muda, apakah kita benar-benar akan membiarkan Tuan Muda Xiao tinggal? Kediaman Heavenly Fragrance tidak pernah memiliki laki-laki yang tinggal di dalamnya sebelumnya. Tidak akan baik jika ini menyebar. Petik 2. Putri Suci Wewangian Surgawi menjawab dengan lembut, apa yang buruk tentang itu? Orang yang tidak bersalah akan terbukti tidak bersalah bahkan jika mereka tidak melakukan apapun untuk membuktikannya. Chu Xiang, buat pengaturannya. Petik 2. Saya, murid bernama Chu Xiang adalah orang yang menggunakan tangan 100 bunga untuk mencoba menghentikan Xiao Chen lebih awal dan akhirnya pergelangan tangannya dicengkeram olehnya. Kata-kata Putri Suci agak mengejutkan Chu Xiang. Begitu dia mendapatkan kembali akalnya, dia mengangguk dan setuju. Setelah melakukan beberapa persiapan, Chu Xiang pergi mencari Xiao Chen dan Iron Egg, yang sedang beristirahat di gazebo, untuk membawa mereka ke akomodasi mereka. Chu Xiang memandang Xiao Chen dan berkata dengan lembut, Tuan Muda Xiao, akomodasi Anda sudah siap. Tolong, ikut denganku. Xiao Chen mengenali wanita ini. Dia meminta maaf dengan tulus, maaf atas pelanggaran sebelumnya. Saya harap Nona Chu tidak keberatan. Petik 2. Dengan senyum santai, Chu Xiang menjawab, tidak apa-apa. Kultivasi Tuan Muda Xiao tidak tinggi, tetapi Chu Xiang kagum dengan kekuatanmu. Guru saya secara pribadi mengajari saya esensi dari tangan 100 bunga. Tanpa diduga, Tuan Muda Xiao masih berhasil memecahkannya. Jika Anda punya waktu di masa depan, kita harus melakukan pertukaran yang tepat. Petik 2. Chu Xiang adalah wanita yang baik. Temperamen dan kemurahan hatinya cukup bagus. Xiao Chen mengangguk dan tersenyum. Dengan senang hati. Keduanya mengobrol saat mereka berjalan melewati kediaman, mendiskusikan berbagai pemahaman mereka tentang martial Dao. Percakapan ini sangat membuka mata bagi Xiao Chen. Chu Xiang hidup sampai menjadi murid Tanah Suci. Banyak dari pemahaman dan pendapatnya sangat bermanfaat bagi Xiao Chen. Di tengah jalan menuju akomodasinya, Xiao Chen melihat sepasang orang, satu tua dan satu muda, pergi dengan kecewa. Pria tua itu tampak bersemangat dan menunjukkan aura tegas, memancarkan aura Grandmaster. Pemuda itu tampak tampan dan mengesankan dan memiliki aura bangsawan. Garis keturunan ras naga di tubuh Xiao Chen sepertinya melonjak samar-samar, tampaknya gelisah saat melihat pemuda itu. Dia merasakan dorongan untuk bersaing dengan pemuda itu. Xiao Chen tidak bisa menahan diri untuk bertanya karena penasaran, siapa mereka berdua. Chu Xiang melihat dan berkata, itu adalah Xia Hu, putra mahkota Hound Lion Empire. Yang di sampingnya adalah Tuan Besar Yuan Fei. Mereka seharusnya mendengar berita itu dan datang untuk menilai api 1000 tahun. Namun, Tuan Muda Xiao sudah menilainya, jadi tidak ada lagi yang harus mereka lakukan. Petik 2.
Tidak heran mereka pergi dengan kecewa. Tunggu, Tuan Besar Yuan Fei. Xiao Chen tiba-tiba teringat. Bukankah Tuan Besar Yuan Fei ini yang mengalahkan kakek tujuh dengan cara yang memalukan, menyebabkan kakek tujuh memutuskan untuk tidak kembali ke Peach Blossom City selama 30 tahun ini. Nona Chu, sudah lama sekali. Ketika Xiaohu melihat Chu Xiang dari jauh, kekecewaan di wajahnya segera menghilang. Dia berjalan dengan gembira. Melihat pihak lain bersikap begitu hangat, Chu Xiang berkata dengan sedikit ragu, Tuan Muda Xiaohu, saya harap Anda baik-baik saja. Xiaohu tersenyum dan berkata, mungkin sudah 1 tahun sejak kita berpisah di Desolate City. Tuan Besar, berikan Nona Chu sebotol anggur bunga roh berusia 1000 tahun yang telah saya simpan. Hanya hadiah kecil. Tolong jangan berdiri di atas upacara. Petik 2. Tuan Besar Yuan Fei, yang berada di belakang Xiaohu, tersenyum tipis dan mengeluarkan sebotol. Xiaohu menerima botol itu dan berkata, anggur bunga roh ini tidak hanya rasanya sangat enak tetapi juga dapat mempercantik wanita. Yang terpenting, itu juga dapat meningkatkan kemampuan kultivasi dan pemahaman seseorang. Petik 2. Xiaohu merasa sangat percaya diri dengan pemberiannya. Namun, Chu Xiang menolak, Tuan Muda Xiaohu terlalu sopan. Anggur yang luar biasa seperti itu terlalu berharga. Tuan Muda Xiaohu, tolong simpan untuk dirimu sendiri. Xiaohu tidak menyangka akan ditolak. Dia melangkah maju dan mencoba mendorong anggur bunga roh berusia 1000 tahun ini ke Chu Xiang. Jika kamu menolaknya, itu berarti kamu tidak menghargaiku, Xiaohu. Jika Nona Chu terus menolak, maka tidak ada gunanya menyimpannya. Saya mungkin juga membuangnya begitu saja. Petik 2. Chu Xiang merasa canggung, sulit menerima dan menolak. Sama seperti Chu Xiang merasa bertentangan, sebuah tangan tiba-tiba melesat ke depan dan meraih sebotol anggur bunga roh berusia 1000 tahun. Tuan Muda Xiaohu, karena Nona Chu tidak menginginkannya, membuangnya sia-sia. Aku akan membantumu meminumnya. Xiao Chen memegang botol anggur dan meminum semua anggur sekaligus, membuat suara meneguk. Tubuh Xiao Chen langsung terasa kering dan panas. Baik energi esensi sejati energi spiritual dan energi esensi sejati ki iblis di inti primalnya melonjak secara bersamaan. Energi inti sejati Xiao Chen segera menjadi lebih padat, kejutan yang menyenangkan. Dia agak enggan menyelesaikan tetes terakhir. Kemudian, dia mengocok botol untuk memastikan tidak ada yang tersisa. Setelah dia menyeka mulutnya, dia mengembalikan botol anggur itu. Kemudian, dia tersenyum dan berkata, ini benar-benar anggur yang enak. Itu benar-benar hidup hingga menjadi anggur bunga roh berusia 1000 tahun. Terima kasih banyak kepada Tuan Muda Xiaohu atas niat baik Anda. Tindakan ini terjadi dalam waktu yang dibutuhkan percikan untuk terbang. Ini mengejutkan baik Chu Xiang dan Xiaohu. Melihat Xiao Chen menyeka mulutnya dan mengembalikan botol kosong ke Xiaohu, Chu Xiang menutup mulutnya saat dia tertawa tanpa sadar. Namun, Xiaohu menjadi marah karena dipermalukan. Saat dia menilai Xiao Chen, dia menuntut, siapa kamu? Beraninya kamu dengan santai meminum anggurku. Kamu mau mati. Xiao Chen tersenyum acuh tak acuh. Ada banyak orang di dunia yang ingin aku mati. Menambahkan Anda tidak akan membuat perbedaan. Aku bahkan tidak takut pada putra mahkota Dewa Naga. Jadi bagaimana jika saya minum sebotol anggur Anda? Kamu mencari kematian. Melihat Xiao Chen, seorang yang mulia, berani bersikap seperti itu, Xiaohu yang marah segera melemparkan serangan telapak tangannya ke arahnya. Xiaohu menyerang dengan tiba-tiba karena marah. Auranya langsung meledak dari tubuhnya, dan aura mengerikan dari singa Eon Hound Desolate besar menekan ke arah Xiao Chen. TL Note, The Hound Lion dibaca sebagai suani dalam bahasa Cina. Ini seperti persilangan antara singa dan naga. Kuil-kuil Cina biasanya memiliki 2 patung, satu laki-laki dan satu perempuan, mengapit pintu masuk untuk berfungsi sebagai penjaga. Mereka juga dikenal sebagai anjing Fu, singa penjaga, atau singa kuil. Xiao Chen tidak bisa lagi menekan garis keturunan naga surgawinya. Dia segera beraksi, menggabungkan energi esensi sejati dan vital ki saat dia melakukan serangan balik. Bang! Kedua tangan bentrok, menghasilkan laporan keras. Karena Xiao Chen telah memperoleh tubuh surgawi, dia tidak bergeming sama sekali. Xiaohu sangat menderita karena meremehkan energi Xiao Chen. Bentrokan ini membuatnya terbang mundur 100 meter. Organ internalnya bergejolak tak tertahankan. Xiaohu, ini adalah kediaman wewangian surgawi. Beraninya kamu begitu kurang ajar. Chu Xiang berteriak dingin saat dia berdiri di depan Xiao Chen ketika dia melihat bahwa Xiaohu benar-benar berani menyerang. Untungnya, Xiao Chen tidak terluka. Kalau tidak, jika Putri Suci menyalahkannya untuk itu, dia akan gagal dalam tugasnya. Pada saat ini,
udara lembut dan menawan Chu Xiang menghilang. Auranya berubah tajam, tidak ada yang berani meremehkannya. Xiaohu, yang berencana untuk terus menyerang, dengan cepat menarik aura menakutkannya kembali ke tubuhnya. Kemudian, dia berkata dengan acuh tak acuh, tentu saja, saya tidak akan berani kurang ajar di kediaman wewangian surgawi. Xiaohu menatap Xiao Chen dengan dingin sebelum berbalik dan pergi. Setelah melihat pihak lain pergi, Chu Xiang menghela nafas lega dan berbalik untuk memeriksa Xiao Chen. Chu Xiang melihat Xiao Chen menunjukkan ekspresi aneh. Pipinya melotot seperti sedang berusaha menahan diri untuk tidak muntah darah. Dia tampak seperti ini sangat tak tertahankan. Terkejut, dia bertanya, Tuan Muda Xiao, apakah Anda baik-baik saja? Jangan membuatku takut. Meneguk. Xiao Chen pulih normal. Dia tersenyum dan berkata, apa yang bisa terjadi padaku? Saya terlalu enggan untuk memuntahkan anggur bunga roh berusia 1000 tahun. Petik 2. Chu Xiang menghela nafas lega. Kemudian, tatapan tertegun Xiaohu ketika Xiao Chen meminum anggur bunga roh berusia 1000 tahun muncul di benaknya, dan dia tidak bisa menahan tawa lagi. Tawa gemerincing terdengar menyenangkan, seperti instrumen yang terdengar cerah. Bab 2061, Mentah 2156 penuh kejutan. Tawa Chu Xiang terdengar sangat menyenangkan, seperti lonceng angin. Xiao Chen mengungkapkan senyum di wajahnya. Sudah sangat lama sejak Xiao Chen mendengar tawa yang begitu jelas dan hangat. Putri suci itu seperti peri surga, memiliki kehadiran yang tidak jelas meskipun berdiri di depannya. Rasanya seperti lapisan kabut menyelubunginya, seseorang di atas masyarakat biasa. Di sisi lain, Chu Xiang seperti peri hidup yang benar-benar bisa dirasakan, menunjukkan kehadiran dan kecantikannya. Melihat Xiao Chen memperhatikannya, Chu Xiang segera sadar. Dia telah kehilangan kendali diri. Namun, Chu Xiang tidak bisa menutupi senyum di wajahnya. Dia berkata dengan lembut, Tuan Muda Xiao, terima kasih telah membantu saya menyelesaikan situasi ini. Namun, Anda menyinggung putra mahkota Hound Lion. Tuan Muda Xiao, Anda harus lebih berhati-hati di masa depan. Petik 2. Xiao Chen menjawab dengan ringan, kamu tidak takut padanya, terlebih lagi aku tidak akan takut padanya. Namun, anggurnya memang cukup enak. Sayang sekali Nona Chu tidak bisa meminumnya. Aku tidak menginginkan barang-barangnya. Bibir Chu Xiang berkedut saat dia menambahkan, selama beberapa tahun terakhir, banyak orang telah menaruh banyak perhatian kepadaku demi mendekati Putri Suci, ingin menggunakanku untuk mendekatinya. Jika bukan karena aturan wewangian surgawi, saya akan menamparkan orang-orang itu dengan motif yang tidak murni sejak lama. Petik 2. Lembut dan lemah lembut di luar, sangat sombong di dalam. Xiao Chen tersenyum dalam hatinya. Nona Chu ini juga orang yang sentimental. Kita sudah sampai. Tuan Muda Xiao bisa tinggal di sini malam ini, kata Chu Xiang lembut sambil menunjuk ke sebuah villa di depan. Villa ini tampak biasa saja. Namun, setelah seseorang masuk, seseorang menemukan surga di dalamnya. Ada sungai dan gunung palsu. Koridor yang berkelok-kelok tampak tenang, bersih, dan elegan. Bahkan ada area bagi para pembudidaya untuk berlatih. Xiao Chen merasa sangat puas. Dia mengangguk dan berkata, tempat ini cukup bagus. Chu Xiang berkata dengan lembut, ini adalah tempat yang diatur untuk para pembudidaya. Saya telah membuat pengaturan untuk lokasi lain untuk teman Tuan Muda Xiao. Xiao Chen mengangguk. Iron Egg tidak memiliki harapan untuk tempat dia tinggal. Mampu tinggal di kediaman ini sudah melampaui imajinasinya. Dia tidak akan merasa tidak puas dengan cara apapun. Kalau begitu, aku pergi dulu. Chu Xiang tersenyum dan membawanya pergi dengan membungkuk. Xiao Chen memasuki ruang budidaya villa. Kemudian, dia duduk bersila dan dengan cepat mengerjakan pemurnian anggur bunga roh yang berusia 1000 tahun. Orang itu benar-benar hidup sebagai putra mahkota Hound Lion. Meskipun anggur bunga roh berusia 1000 tahun ini lebih rendah dari Heartburn dan tidak dapat memperkuat garis keturunan seseorang, bantuan yang diberikannya untuk budidaya sangat baik. Saat ini, Xiao Chen bisa menerobos ke Sovereign Personage kapan saja. Dia tidak ingin melewatkan kesempatan ini. Jika dia berhasil dalam terobosannya, dia harus benar-benar berterima kasih kepada Xiaohu, putra mahkota singa anjing. Tanda pisah. Pada saat ini, Xiaohu, yang baru saja meninggalkan kediaman istana surgawi, memiliki ekspresi cemberut. Niat membunuh yang sangat kuat muncul di matanya. Tuan Besar Yuan Fei, yang berada di samping, menghiburnya, berkata, Yang Mulia Putra Mahkota, tidak perlu khawatir. Saya sudah mengirim seseorang untuk menyelidikinya. Menjelang malam, kita akan tahu siapa sebenarnya dia. Xiaohu menenangkan dirinya, tetapi meskipun demikian, dia merasa sulit untuk menyembunyikan ekspresi sedih di wajahnya.
Anggur bunga roh berusia 1.000 tahun itu bernilai lebih dari 1 juta pil surgawi purba. Selain itu adalah sesuatu yang memiliki pasar tetapi tidak ada pasokan. Bahkan di istana kerajaan Hound Lion Empire, persediaan spirit flower wine yang berusia lebih dari 1.000 tahun sangat terbatas. Awalnya, Xiaohu ingin menjalin hubungan dengan Chu Xiang. Tanpa diduga, naga berdarah campuran yang muncul entah dari mana ini mengacaukan semuanya, menenggak anggur dalam 2 atau 3 tegukan. Yang lebih buruk adalah Xiaohu meremehkan pihak lain. Pihak lain benar-benar mengirimnya terbang. Tuan Besar masuk akal. Tidak peduli apa, kita tidak bisa bertindak kurang ajar di kediaman wewangian surgawi ini. Tuan Besar Yuan Fei menghela nafas lega ketika mendengar itu. Dia mengangguk dan berkata, bagus bahwa Yang Mulia mengerti. Perjalanan kami ke Peach Blossom City memiliki kontes Raja Anggur sebagai fokusnya. Hal-hal yang tepat lebih penting. Petik 2. Xiaohu tersenyum dan berkata, dengan adanya guru besar Yuan Fei, saya tidak perlu khawatir tentang kontes Raja Anggur. Kembali dulu. Setelah kita mengetahui identitas orang itu, aku akan membuatnya membayar 10 kali lipat, 100 kali lipat. Tanda pisah. Bulan yang cerah menggantung tinggi di langit. Tidak ada bintang untuk jarak 5.000 kilometer. Cahaya bulan yang lembut seperti air mengalir ke kediaman wewangian surgawi, memberinya suasana yang elegan dan damai, malam itu indah. Pada saat ini, Xiao Chen berada di dalam villa yang diatur untuknya. Gelombang demi gelombang riak energi biru menyebar, muncul seperti permukaan danau yang memantulkan cahaya bulan yang indah dan sempurna. Namun, villa di bawah air itu kabur. Kadang-kadang, riak energi biru mencapai ketinggian 3 km, tetapi tidak bisa lebih tinggi lagi. Sepertinya ada keberadaan menakutkan di bawah riak, mencoba menerobos berulang kali tetapi gagal setiap saat. Dua wanita melayang di udara di atas kediaman. Dilihat dari kejauhan, mereka tampak berdiri di atas bulan purnama. Mereka tampak cantik dan tenang dan akan menonjol di tengah orang banyak. Mereka tampak halus dan anggun, luar biasa, seperti orang-orang dalam lukisan. Kedua wanita ini adalah putri suci aroma surgawi dan Chu Xiang. Riak energi yang mengerikan. Kakak senior, formasi awan air yang kamu letakkan sepertinya tidak akan bisa menyembunyikan auranya lebih lama lagi. Chu Xiang merasa kaget dan sangat terkejut. Putri suci wewangian surgawi mengerutkan kening, juga menemukan adegan ini tak terduga. 1 jam yang lalu, Chu Xiang tiba-tiba mencari putri suci dan memberitahunya bahwa Xiao Chen tampaknya menerobos ke Sovereign Personage dan aura di villa itu sangat menakutkan dan mengejutkan. Setelah putri suci wewangian surgawi tiba, dia meletakkan formasi awan air untuk menyembunyikan aura di villa. Formasi awan air putri suci telah menderita 10 serangan aneh sekarang. Tidak seperti Chu Xiang, putri suci dapat mengintip melalui formasi awan air dan melihat pemandangan di dalam villa. Raungan naga terdengar di dalam formasi, dan fenomena misterius berlapis satu sama lain. Duduk tegak, Xiao Chen seperti pedang harta karun berselubung yang kuat melepaskan cahaya redup. Meski begitu, orang lain bisa merasakan ketajaman yang menakutkan. Ada 3 disdau di belakang pedang harta karun ini. Xiao Chen yang tampaknya biasa-biasa saja sebenarnya memahami 3 dao besar. Di antaranya, Thunder Daun-nya mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Hal ini mengakibatkan seluruh villa tenggelam dalam lautan listrik. Salju tebal melayang di atas lautan listrik, dan angin kencang mengandung niat pedang yang tak terbatas. Raungan naga terdengar di laut sekitarnya. Naga kuno dan padat mungkin menyebar ke segala arah. Namun, matahari dan bulan bersinar bersama di dunia fenomena misterius yang kacau dan menakutkan, bersaing dengan cahaya mereka. Fenomena misterius seperti itu sudah melampaui pemahaman putri suci aroma surgawi. Sejauh yang putri suci tahu, seorang kultivator akan dianggap luar biasa jika dia menunjukkan salah satu dari fenomena misterius ini. Namun, Xiao Chen memanifestasikan matahari dan bulan bersinar bersama, lautan kilat, salju sejauh 5.000 km, pedang harta karun yang kuat, dan banyak fenomena misterius lainnya pada saat yang bersamaan. Keberadaan macam apa yang bisa menekan dan mempertahankan begitu banyak fenomena misterius. Putri suci wewangian surgawi menunjukkan keraguan besar di matanya, tampak sangat bingung. Berbicara secara logis, bahkan seseorang dengan garis keturunan Great Desolate Aeon tidak dapat menekan begitu banyak fenomena misterius. Satu akan meledak dan mati. Beberapa kabut misterius yang menutupi wajah putri suci memudar, memperlihatkan sepasang mata unik seperti permata. Cahaya redup berkedip di kedua mata, dan lautan bunga mekar di dalamnya, membentuk dunia yang luas. Ini adalah mata bunga 10.000 wangi surgawi. Chu Xiang, yang berada di samping, merasa sedikit terkejut.
Dia tidak tahu mengapa kakak perempuannya melakukan teknik mata ini. Saat Chu Xiang merasa bingung, 10.000 bunga berkumpul dan menghilang. Kemudian, Putri Suci Wewangian Surgawi menunjukkan ekspresi pengertian. Jadi, itu masalahnya. Tubuh surgawi yang diperoleh. Tidak heran dia bisa menekan dan menampung begitu banyak fenomena misterius. Ternyata dia telah memperoleh tubuh surgawi. Ini masuk akal. Tanpa tubuh surgawi, siapa yang bisa menampung begitu banyak fenomena misterius? Dengan akumulasi seperti itu, peningkatan kekuatan ketika seseorang menerobos ke Sovereign Personage tidak akan terbayangkan. Saudari Chu, Anda mengatakan bahwa dia meminum sebotol anggur bunga roh berusia 1000 tahun milik Xiaohu Wu sekaligus, kan? Putri Suci Wewangian Surgawi bertanya. Saat menyebutkan masalah ini, Chu Xiang tidak bisa menahan tawa, ya. Ketika saya melihat bahwa Xiaohu Wu benar-benar tercengang, rahang saya hampir jatuh. Petik 2. Putri Suci Wewangian Surgawi tersenyum tipis dan berkata, jika dia tahu bahwa Xiao Chen akan menerobos ke Sovereign Personage karena itu, aku ingin tahu ekspresi apa yang akan dia tunjukkan. Memikirkannya saja sudah sangat lucu. Chu Xiang menggosok dagunya dan bertanya, apakah kakak senior mengatakan bahwa Tuan Muda Xiao mungkin benar-benar menerobos ke Sovereign Personage? Putri Suci Wewangian Surgawi menggelengkan kepalanya dan menjawab, sulit untuk mengatakannya. Saya dapat mengatakan bahwa dia telah mencoba dan gagal setidaknya 5 kali. Setiap kali, ada kemungkinan untuk berhasil. Namun, setiap kali, ia tidak memiliki kesempatan, menyia-nyiakan upaya sebelumnya. Katakan padaku, menurutmu orang seperti apa dia? Pada akhirnya, Putri Suci Wewangian Surgawi mengajukan pertanyaan yang tidak terduga. Chu Xiang merasa terpana untuk sementara waktu. Sejauh yang bisa diingat Chu Xiang, kakak perempuannya tidak pernah menunjukkan minat seperti itu pada seseorang sebelumnya. Ketika Putri Suci Wewangian Surgawi pertama kali bertemu Xiao Chen, dia hanya menganggapnya sebagai orang mati. Merasa kasihan dengan keadaannya, dia memberinya pil obat. Namun, medicinal pill itu tidak bisa menyelesaikan Tousan Taste Revolution. Putri Suci sudah merasa sangat terkejut ketika melihat Xiao Chen berdiri di depannya hidup-hidup. Bahkan lebih tak terduga, Xiao Chen adalah orang yang disebutkan Qin Zuolin. Setelah itu, ada yang lebih mengejutkan. Xiao Chen adalah orang yang mencabut 80 benteng cabang Sekte Pembantaian Surgawi di sekitar Peach Blossom City. Sekarang, Xiao Chen memberi Putri Suci kejutan lain, dia telah memperoleh tubuh surgawi. Bab 2062, Mentah 2157 Penguasa Rakyat. Berbagai fenomena misterius diperebutkan satu sama lain dalam formasi awan air. Xiao Chen melanjutkan pengejarannya yang intens untuk sebuah terobosan sementara Putri Suci dan Chu Xiang menunggu dengan sabar untuk hasilnya. Keduanya merasa sangat ingin tahu apakah Xiao Chen akan berhasil atau tidak. Mereka bertanya-tanya seberapa kuat Xiao Chen setelah dia maju ke Sovereign Personage. Namun, keduanya akhirnya menunggu hingga subuh tanpa hasil. Upaya Xiao Chen untuk menerobos kali ini memakan waktu paling lama sejauh ini. Sepertinya kita tidak akan tahu hasilnya begitu cepat. Saat Putri Suci Wewangian Surgawi menyaksikan matahari terbit, dia menghela nafas dan berkata, Chu Xiang, kamu berjaga-jaga di sini. Jika dia gagal kali ini, konsekuensinya akan sangat parah. Petik 2. Apa maksudmu? Chu Xiang tidak tahu betapa mengerikannya akumulasi Xiao Chen dan tidak bisa mengerti apa yang ditakuti oleh Putri Suci. Putri Suci Wewangian Surgawi tidak banyak menjelaskan. Rebound energi esensi sejati tidak akan semudah itu untuk ditanggung. Chu Xiang mengangguk dan berkata, aku mengerti. Saya akan menjaga Tuan Muda Xiao dan memastikan tidak ada yang terjadi padanya di kediaman Wangi Surgawi. Bagus. Chu Xiang akhirnya menunggu selama 3 hari. Selama 3 hari terakhir, formasi awan air, yang diletakkan Putri Suci, mengalami beberapa serangan tetapi berhasil tetap stabil. Formasi awan air tidak membocorkan aura ras naga Xiao Chen dan fenomena misteriusnya yang mengerikan. Berita tentang Xiao Chen yang tinggal di kediaman Wewangian Surgawi menyebar ke seluruh Peach Blossom City dalam 3 hari terakhir. Ini mengejutkan banyak orang. Memikirkan bahwa Wewangian Surgawi membiarkan seorang pria tinggal di kediaman mereka. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Ini membuat semua orang bertanya-tanya tentang identitas Xiao Chen. Setelah bertanya-tanya, semua orang merasa terkejut. Ternyata Xiao Chen adalah orang misterius yang mencabut 80 benteng cabang Sekte Pembantaian Surgawi. Xiao Chen telah memicu badai baru-baru ini antara faksi benar dan faksi iblis. Setelah itu, lebih banyak informasi menyebar. Anggur yang dibawa Xiao Chen untuk kontes Raja Anggur adalah Waning Moon.
The Reason garis bawah episodes ada di situs web novelringan.com. 7 Dutua, yang namanya telah mengguncang kota bunga persik tetapi belum memasuki kota bunga persik selama 30 tahun setelah dikalahkan oleh Tuan Besar Yuan Fei, meminta seseorang untuk membawakan sebotol anggur untuk kembali. Itu tidak semua. Saat orang-orang menyelidiki lebih lanjut, mereka menggali masa lalu Xiao Chen di Kekaisaran Naga Surgawi. Mereka menyelidiki dengan ama karena Putri Suci Wewangian Surgawi memiliki prestise yang sangat tinggi di Laut Desolate. Dia adalah mitra impian banyak orang. Belum pernah ada pembudidaya laki-laki yang diundang untuk tinggal di kediaman Wangi Surgawi sebelumnya. Xiao Chen adalah yang pertama. Orang-orang yang datang ke Festival Anggur Peach Blossom semuanya adalah talenta luar biasa dari berbagai daerah. Mereka semua memiliki faksi yang kuat di belakang mereka. 3 hari adalah waktu yang lebih dari cukup untuk melakukan penyelidikan menyeluruh. Namun, Xiao Chen masih gagal memonopoli sorotan di Peach Blossom City. Saat ini, topik paling populer di Peach Blossom City adalah Festival Anggur Peach Blossom. Selama Festival Anggur 100 tahun, Tuan Kota Peach Blossom City tidak hanya akan menyetujui permintaan wajar dari pemenang kontes Raja Anggur, tetapi juga mengambil salah satu hartanya sebagai hadiah. Rumor mengatakan bahwa hadiah untuk putaran ini adalah kunci misterius. Yang lain tidak tahu untuk apa kunci ini, tetapi faksi utama dari Dao Benar dan Dao Iblis mengetahuinya. Semakin banyak talenta luar biasa dari berbagai tempat berbondong-bondong ke Peach Blossom City untuk kunci ini. Semua orang percaya bahwa orang dengan harapan terbaik untuk memenangkan kontes Raja Anggur adalah Xia Huwu, putra mahkota Hound Lion Empire. Ini karena dia membawa Great Master Yuan Fei bersamanya. Great Master Yuan Fei adalah pembuat bir legendaris di Peach Blossom City. Dia telah memenangkan hampir semua festival anggur yang dia ikuti selama beberapa dekade terakhir. Namun, festival anggur ini agak berbeda. Jumlah orang yang datang jauh melampaui putaran sebelumnya. Tidak hanya murid terkuat dari Sekte Dao yang benar yang tak terhitung jumlahnya datang, tetapi Master Sekte muda dari Sekte Api Darah dan Sekte Pembantaian Surgawi juga melakukannya. 6 Sekte Dao Iblis besar seperti Tanah Suci dari Dao yang benar di antara faksi-faksi Dao Iblis. Sekte Api Darah dan Sekte Pembantaian Surgawi adalah 2 dari 6 Sekte besar Dao Iblis. Tidak termasuk Putri Suci Wewangian Surgawi, pembudidaya dengan prestise terbesar di antara faksi-faksi Dao yang benar adalah Putra Suci Tanah Suci Surga yang mendalam. Setelah dia adalah Yehan dari Glacial Mountain Manor, Xia Huwu dari Hound Lion Empire, dan berbagai murid terkuat sekte peringkat 7. Banyak faksi dari Dao benar dan Dao Iblis berkumpul secara bersamaan, peristiwa sekali dalam 1 abad. Festival Anggur Bunga Persik ini tampak biasa saja, tetapi pada kenyataannya, arus bawah mulai mengalir sejak lama ketika faksi dari Dao Benar dan Dao Iblis berkumpul. Setelah banyak faksi tiba, badai dari penginapan Xiao Chen di kediaman Wangi Surgawi perlahan memudar. Kediaman Heavenly Fragrance tetap ramai seperti biasanya. Bakat luar biasa dari berbagai faksi utama datang berkunjung hampir setiap hari. Namun, Putri Suci Wewangian Surgawi menolak setiap pertemuan, hanya berterima kasih kepada para tamu yang telah datang. Hanya 2 hari tersisa sebelum kontes Raja Anggur dimulai. Namun, Xiao Chen masih tidak menunjukkan tanda-tanda akan keluar. Chu Xiang, yang telah menjaga villa Xiao Chen, mulai merasa agak khawatir. Ada apa dengan Tuan Muda Xiao? Haruskah saya masuk untuk melihatnya? Chu Xiang menunjukkan sedikit kekhawatiran di wajahnya yang cantik. Xiao Chen sudah mengerjakan terobosannya selama 5 hari. Dia belum pernah melihat orang yang membutuhkan waktu lama untuk menerobos ke Sovereign Personage. Namun, gangguan adalah ketakutan terbesar seorang kultivator ketika seseorang mencoba membuat terobosan. Oleh karena itu, Chu Xiang tidak berani bertindak gegabah, hanya menunggu dengan cemas. Apakah masih tidak ada aktivitas? Sesosok muncul di udara. Chu Xiang menoleh untuk melihat dan melihat bahwa itu adalah Putri Suci Wewangian Surgawi. Ya, kakak senior. Masih belum ada tanda-tanda dia akan keluar. Faktanya, tidak ada aktivitas dari formasi awan air dalam beberapa hari terakhir. Ini seperti kolam mati di sana, tanpa aktivitas sama sekali. Putri Suci Wewangian Surgawi mengangguk. Melihat bahwa Chu Xiang merasa agak khawatir, dia berkata dengan lembut, "Jangan khawatir. Biarkan aku melihatnya." Putri Suci secara pribadi meletakkan formasi awan air. Orang lain tidak dapat melihat pemandangan di dalam atau merasakan aura apapun darinya, namun, dia adalah pengecualian. Sebuah cahaya redup melintas di mata Putri Suci saat dia mengintip melalui layar air yang beriak. Villa tampak tenang dan damai. Fenomena misterius sebelumnya telah menghilang. Seluruh villa tampak kusam dan sepi.
Bahkan daun-daun yang berguguran di villa tampak agak kuning. Itu menakutkan. Tenang. Apakah dia gagal? Putri Suci Wewangian Surgawi bertanya-tanya pada dirinya sendiri. Adegan ini tidak terlihat seperti salah satu dari seseorang yang telah berhasil dalam terobosan mereka. Tepat ketika Putri Suci memusatkan pandangannya pada Xiao Chen, yang duduk bersila, dia tiba-tiba membuka matanya. Tatapan keduanya bertemu. Putri Suci Wewangian Surgawi melihat sosok naga berwarna biru tua dan mengesankan di mata Xiao Chen. Sosok naga berwarna biru melintas. Kemudian, Sovereign Personage Will di Soul Pool Xiao Chen meledak keluar dari tubuhnya. Awan dan angin berkumpul pada saat itu juga. Angin kencang bertiup, dan daun-daun yang jatuh beterbangan. Novel terbaru diterbitkan garis bawah di sini lebih besar dari novelringan.com. Putri Suci Wewangian Surgawi yang terkejut menarik pandangannya dan secara refleks mundur selangkah. Chu Xiang dengan cepat pergi untuk mendukung Putri Suci. Kakak senior, ada apa? Putri Suci Wewangian Surgawi menekankan tangannya ke dahinya, merasakan sedikit rasa sakit yang menusuk di matanya. Tatapan Xiao Chen tampak sangat menakutkan tadi. Gambar naga yang melintas dalam sekejap telah membuatnya lengah. Dragon Might kuno telah mengguncang pikiran dan jiwanya. Saya baik-baik saja. Masuk dengan saya. Ayo pergi dan ucapkan selamat kepada Tuan Muda Xiao. Putri Suci Wewangian Surgawi melambaikan tangannya dan turun untuk masuk. Ketika Chu Xiang mendengar itu, dia merasa sedikit tercengang sebelum bereaksi terhadap kata-kata Putri Suci. Xiao Chen berhasil menerobos ke Sovereign Personage. Chu Xiang dengan cepat mengikuti. Selama beberapa hari terakhir, dia gelisah dan merasa khawatir. Xiao Chen akhirnya berhasil, itu benar-benar sulit. Ketika Chu Xiang menerobos ke Sovereign Personage, itu tidak menghebohkan. Tuan Muda Xiao, selamat atas kemajuannya ke Sovereign Stage, kata Putri Suci Wewangian Surgawi dengan lembut setelah masuk. Xiao Chen melihat formasi awan air di atas dan tersenyum tipis. Terima kasih banyak kepada Putri Suci Wewangian Surgawi dan Nona Chu Xiang karena telah melindungi saya. Sovereign Stage adalah tahap terakhir dari Cloud Sea Realm. Setelah mencapai tahap ini, seseorang menjadi penguasa rakyat, puncak menjadi pribadi. Jika seseorang berkultivasi lebih jauh, dia tidak akan lagi berada di alam manusia. Dari tokoh sejati awal hingga tokoh berdaulat saat ini, jalan ini tidak mudah bagi Xiao Chen. Orang lain tidak akan memahami kesulitan yang terlibat. Xiao Chen datang dari tanah terlantar dan naik ke tempat dia selangkah demi selangkah. Jika orang lain mengetahui hal ini, tidak ada yang akan mempercayainya. Hanya sedikit yang bisa maju ke Sovereign Personage, bahkan di antara talenta luar biasa Central Grid Realm. Mereka yang bisa maju ke Sovereign Personage pada usia Xiao Chen bahkan lebih sedikit. Orang-orang seperti itu akan menjadi talenta luar biasa dari Tanah Suci atau pewaris sejati Sekte peringkat 7. Praktis tidak ada yang seperti Xiao Chen, tiba di tahap ini dengan mendaki selangkah demi selangkah. Putri Suci Wewangian Surgawi sepertinya ingin mengintip rahasia Xiao Chen. Namun, dia menemukan bahwa dia sangat diselimuti kabut, tampak lebih misterius daripada dirinya sendiri. Putri Suci hanya bisa menyerah. Dia berkata, kamu baru saja maju ke Sovereign Stage dan harus berkultivasi dengan benar untuk menstabilkan kultivasimu. Namun, kontes Raja Anggur akan dimulai dalam 2 hari. Saya khawatir Tuan Muda Xiao tidak akan punya banyak waktu untuk membiasakan diri dengan kekuatan baru Anda. Petik 2. Merasa terkejut, Xiao Chen bertanya, berapa lama waktu yang saya butuhkan untuk membuat terobosan? Total 5 hari. Chu Xiang berkata dari samping, mengangkat tangannya. Waktu sangat ketat. Xiao Chen harus mengesampingkan kegembiraannya untuk maju ke Sovereign Stage untuk saat ini. TL Note, kami menghapus 2 baris dari terjemahan untuk menjaga konsistensi dalam cerita. Berikut adalah 2 baris jika Anda tertarik, dia perlu meluangkan waktu untuk mempersiapkan kontes Raja Anggur. Dia harus melakukan yang terbaik untuk memenangkan kontes Raja Anggur, untuk memenuhi keinginan terakhir kakek 7 dan melindungi desa selama 100 tahun. Bab 2063, Mentah 2158 memasuki neraka. Saat kamu berkultivasi secara tertutup, Senior Cui mengirim seseorang untuk mengirimkan undangan kontes Raja Anggur. Putri Suci Wewangian Surgawi memberinya kartu emas. Banyak orang datang untuk berpartisipasi dalam festival anggur bunga persik, tetapi hanya sedikit yang dapat menerima undangan ini. Seseorang dapat berpartisipasi dalam kontes Raja Anggur hanya dengan undangan ini. Tuan Muda Xiao, apakah Anda berpartisipasi dalam kontes Raja Anggur karena kunci harta Ethereal Immortal Palace? Putri Suci Wewangian Surgawi bertanya kapan Xiao Chen menerima undangan itu. Apa istana abadi Ethereal itu? Xiao Chen merasa bingung, tidak tahu apa yang dia bicarakan.
Putri Suci Wewangian Surgawi mengungkapkan ekspresi pemahaman. Kemudian, dia berkata dengan serius, memang, itu seperti yang saya harapkan. Selama festival anggur 100 tahun, Kaisar Berdaulat Bunga Persik akan mengambil salah satu hartanya untuk diberikan sebagai hadiah. Hadiah kali ini adalah kuncinya. Siapapun yang terhubung dengan cara apapun akan tahu bahwa ini adalah kunci Istana Abadi Ethereal. Kebanyakan orang ada di sini untuk kunci ini. Xiao Chen tersenyum pahit dan berkata, aku tidak tahu itu. Aku bahkan tidak tahu apa Istana Abadi Ethereal itu. Chu Xiang menutup mulutnya dan tersenyum. Tuan Muda Xiao benar-benar mengejutkan. Anda sudah menjadi tokoh berdaulat, namun Anda tidak mengetahui pengetahuan umum ini. Petik 2. Saya dari daerah luar dan telah berada di alam besar tengah hanya selama 2 atau 3 tahun, kata Xiao Chen jujur, menyelesaikan keraguan keduanya. Kita akan berbicara tentang Istana Abadi Ethereal lagi nanti. Anda mungkin tidak menyadari banyak hal karena Anda baru saja maju ke Sovereign Personage. Aku akan meninggalkan Chu Xiang di sini. Anda dapat menanyakan pertanyaan apapun yang Anda miliki. Jangan meremehkan adik perempuanku. Jika dia mengeluarkan kekuatannya yang sebenarnya, kamu mungkin bukan tandingannya. Putri Suci Wewangian Surgawi tersenyum manis saat sosoknya menghilang perlahan. Kata-kata ini tidak berlebihan. Chu Xiang telah menjadi Sovereign Personage setidaknya selama 2 tahun. Selanjutnya, dia berasal dari Tanah Suci dan memiliki akses ke sumber daya yang berlimpah. Akan sulit untuk mengatakan apakah Xiao Chen bisa mengalahkannya. Putri Suci terlalu memikirkanku. Aku akan menunggu di luar villa. Jika Tuan Muda Xiao membutuhkan sesuatu, Anda dapat memanggil saya kapan saja. Adik perempuan junior dari Putri Suci berperilaku seperti pelayan, melayani Xiao Chen. Ini membuat Xiao Chen merasa agak tidak nyaman. Namun, Chu Xiang tidak memberinya kesempatan untuk menolak. Dia tersenyum tipis dan pergi dengan membungkuk. Tidak ada gunanya terus berpikir. Mari kita lihat perubahan apa yang ada setelah maju ke Sovereign Personage. Xiao Chen mengumpulkan pikirannya dan menenggelamkan kesadarannya ke dalam kolam jiwanya. Setelah maju ke Sovereign Personage, perubahan yang paling luar biasa tidak diragukan lagi ada di soul pool-nya. Segel naga samar yang mewakili kehendak jiwanya telah menjadi jelas dan tajam, bersinar dengan cahaya yang cemerlang. Cahaya ini memenuhi setiap sudut kolam jiwanya, bersama dengan kekuatan penguasa. Tokoh berdaulat akan. Kehendak jiwa Xiao Chen telah mengalami peningkatan kualitatif. Kehendak jiwanya awalnya menyaingi pribadi kesempurnaan kecil. Itu telah meningkat dan sekarang mencapai tingkat sosok penguasa kesempurnaan hebat, bahkan mungkin lebih kuat. Selain itu, energi inti sejati Xiao Chen lebih padat, mencapai batas. Kesadaran Xiao Chen semakin tenggelam, ke tempat dantiannya berada. Inti primal bintang 9-nya sudah berubah menjadi substansial, berkedip-kedip dengan lampu hitam dan putih. Kapasitasnya untuk energi esensi sejati telah meningkat 10 kali lipat. Xiao Chen berkata dengan kaget, kesempurnaan kecil Sovereign Personage. Pembuktian inti primal adalah tanda mencapai Small Perfection Sovereign Personage. Saat mencapai Great Perfection Sovereign Personage, dantian akan berubah lebih jauh, menjadi lunak. Di Peak Sovereign Personage, dantian akan meningkat lebih jauh, muncul ilusi dan menjadi sesuatu antara tanpa bentuk dan substansi. Pada saat itu, puncak manusia, dantian tidak lagi berada dalam bahaya kehancuran. Jika seseorang ingin maju lebih jauh, dia hanya bisa menjalani kelahiran kembali dan menerobos alam laut awan, mulai berkultivasi menuju keilahian. Namun, ini sangat jauh untuk Xiao Chen. Saat ini, dia terkejut karena telah melewati tokoh penguasa kesempurnaan awal dan mencapai tokoh penguasa kesempurnaan kecil. Xiao Chen tidak bisa menahan keinginan untuk tertawa terbahak-bahak. Tahap berdaulat memiliki 4 sub-tahap, kesempurnaan awal, kesempurnaan kecil, kesempurnaan besar, dan puncak. Dengan setiap peningkatan sub-tahap, seseorang akan mengalami peningkatan kualitatif dalam kekuatan. Banyak orang akhirnya tetap berada di sub-tahap selama sisa hidup mereka, tidak dapat maju lebih jauh. Namun, saat ini, ketika Xiao Chen maju, dia langsung melewati kesempurnaan awal dan mencapai kesempurnaan kecil. Akumulasi Xiao Chen yang dalam dan luas menunjukkan nilainya saat ini. Setelah memikirkannya, dia percaya bahwa itu mungkin ada hubungannya dengan Heartburn yang dia minum. Anggur terbaik dari perlombaan naga tidak hanya dapat meningkatkan kultivasi tetapi juga membantu mengubah garis keturunan seseorang. Qin Zuolin pernah berkata bahwa kaisar berdaulat di masa lalu ingin membayar tambang spirit jade untuk secangkir anggur ini. Bantuan anggur yang sangat baik dan tubuh surgawi yang diperoleh Xiao Chen, serta anggur bunga roh berusia 1000 tahun yang disediakan Xia Huwu, digabungkan untuk membantunya maju langsung ke tokoh penguasa kesempurnaan kecil. Xiao Chen tertawa pelan,
aku ingin tahu apakah Xia Hu akan merasa frustrasi sampai mati setelah dia mengetahui hal ini. Berbagai perubahan memungkinkan kekuatan Xiao Chen meningkat beberapa kali lipat dibandingkan sebelum terobosannya. Sementara Xiao Chen tidak berani mengatakan bahwa dia bisa mengalahkan sosok penguasa kesempurnaan hebat, dia tidak akan takut pada mereka. Pedang. Dengan pikiran, Tyrant Saber muncul di tangan Xiao Chen. Kemudian, dia menarik pedang. Pedang itu lurus dan lebarnya sekitar 2 jari, itu tampak cantik. Ini, dikombinasikan dengan panjangnya yang 133 cm, mengilhami ketakutan pada orang lain. Xiao Chen dengan lembut menyentuh pedang dengan tangannya. Dia merasa agak sedih, dia belum benar-benar menarik pedangnya dalam waktu yang lama. Bukan karena Xiao Chen tidak mau. Sebaliknya, itu karena keterampilan pedangnya tertinggal terlalu banyak. Tinju naga tertinggi dan kemarahan cakrawala, dikombinasikan dengan puncaknya Thunder Dao, sudah cukup untuk menghadapi sebagian besar lawannya. Adapun langkah ketiga teknik pedang pelanggaran pantang-pantang Mahamaya, memasuki neraka, benar-benar menanganinya membutuhkan Xiao Chen untuk menjadi pribadi yang berdaulat. Jika tidak, jika dia memaksakan dirinya untuk mempraktikkannya, dia mungkin akan berakhir seperti Zhen Yuan, kehilangan kendali dan akhirnya jatuh ke dalam Dao Iblis. Karenanya, dia tidak berani menyentuhnya selama ini. Sekarang dia telah maju ke Sovereign Personage, dia tidak bisa lagi menunggu. Xiao Chen sudah terlalu lama menyembunyikan identitas swordsman-nya. Aku telah berbuat salah padamu. Berdengung. Setelah Xiao Chen berbicara, sepertinya Tyrant Saber memahaminya. Itu sedikit bergetar dan berdengung tanpa henti. Ketajaman yang telah lama terkubur melonjak, berubah menjadi niat pedang tanpa batas yang memenuhi tempat itu. Pikiran tirani memenuhi pikiran Xiao Chen. Garis keturunan Xiao Chen langsung melonjak. Menggunakan momentum ini, dia segera mengeksekusi memasuki neraka, jurus ketiga teknik pedang pelanggaran pantang Mahamaya. Buddha berkata, jika saya tidak pergi ke neraka, siapa lagi? Serangan pedang ini mengandung maksud untuk melupakan kematian. Dibandingkan dengan mendobrak keduniawian dan menyelesaikan keduniawian, memasuki neraka mengandung keberanian dan keluasan pikiran yang lebih luas dan tak terbatas. Tanpa kehendak tokoh berdaulat, seseorang tidak dapat mengendalikan gerakan pedang yang benar-benar tak kenal takut ini. Jika seseorang ceroboh, dia bisa kehilangan kendali dan menjadi budak pedang. Begitu itu terjadi, seseorang tidak bisa menarik diri. Chu Xiang, yang sedang menunggu di luar villa, mendengar dengungan pedang. Jantungnya langsung berhenti berdetak. Rasa dingin menjalari tulang punggungnya. Saat dia merasa tidak pasti, aura yang benar-benar tak kenal takut dan berani, tak terbatas membubung ke langit dari villa, menyebar ke segala arah. Sungguh gerakan pedang yang tangguh. Chu Xiang merasa terkejut. Dia bahkan berpikir bahwa gerakan pedang ini akan menghancurkan seluruh kediaman. Namun, tepat ketika Chu Xiang hendak bergerak, dia merasa terkejut saat mengetahui bahwa aura itu dengan paksa menarik diri saat hendak meninggalkan villa. Itu, stabil, mampu menarik gerakan pedang yang begitu kuat bahkan lebih menakutkan daripada melepaskannya. Gerakan pedang ini sudah sangat menakutkan, menginspirasi horor. Kalau begitu, seberapa menakutkan orang yang bisa menaklukkan gerakan pedang ini? Xiao Chen. Selain Xiao Chen, tidak ada orang lain di villa. Jelas, dia telah melepaskan aura pedang ini. Dia juga seorang ahli pedang. Chu Xiang tidak bisa menahan rasa penasarannya. Dia merentangkan tangannya dan terbang seperti kupu-kupu, lalu mendarat dengan kuat di dinding villa. Angin sabar bertiup di sekitar villa. Ratapan hantu dan lolongan menakutkan terdengar, menghadirkan pemandangan neraka di alam fana. Angin pedang menderu berisi jeritan roh jahat dan tangisan hantu jahat. Angin pedang yang deras membuat Chu Xiang kehilangan keseimbangan, hampir menjatuhkannya. Angin pedang sangat kuat, mencegahnya membuka matanya. Chu Xiang menyipitkan mata ke bagian dalam dengan banyak kesulitan. Akhirnya, dia melihat Xiao Chen yang tenang dan berpakaian putih memegang pedang di tengah fenomena misterius badai neraka yang dibentuk oleh angin pedang. Sebuah swastika bersinar di dahi Xiao Chen. Rasanya seperti Xiao Chen tidak memegang pedang tetapi naga jahat dari neraka, naga jahat yang menguasai dunia dan bisa memakan segalanya. Ini terasa sangat menghebohkan. Jika Xiao Chen kehilangan kendali, naga jahat yang jahat ini mungkin akan dilepaskan. Chu Xiang merasa sangat khawatir tentang Xiao Chen, takut dia akan kehilangan kendali dan tenggelam dalam kebejatan. Dia bisa tahu betapa mengerikannya gerakan pedang ini. Namun, dia perlahan menyadari bahwa kekhawatirannya tidak ada gunanya. Kontrol awal Xiao Chen agak kaku, karena itu perasaan yang menggelitik. Namun, dia segera bisa mengendalikannya sesuka hatinya. Wujudnya yang berpakaian putih tampak seperti teratai biru. Saat dia berkeliaran di neraka,
sosoknya yang berayun lembut menunjukkan pikiran yang tidak pernah goyah. Dentang. Pada suatu saat, Chu Xiang, yang menjadi asyik dengan pemandangan itu, mendengar dengungan pedang di telinganya. Baru pada saat itulah dia terkejut bangun dari linglungnya untuk menemukan bahwa Xiao Chen telah menyarungkan pedangnya. Xiao Chen menunjukkan senyum tipis di wajahnya yang lembut saat dia melihat Chu Xiang, yang ada di dinding. Bab 2064 Mentah 2159 3 Minuman pertama. Di dinding villa, Chu Xiang butuh waktu lama untuk memulihkan ketenangannya. Kemudian, dia berkata, saya tidak tahu bahwa Tuan Muda Xiao sebenarnya adalah seorang ahli pedang. Ini mengejutkan. Xiao Chen menjawab dengan lembut, sudah lama sejak saya menggunakan pedang. Untungnya, saya tidak terlalu berkarat. Keterampilan pedang Nona Chu Xiang seharusnya cukup bagus. Apakah Anda bersedia memberi saya saran? Petik 2. Saya akan senang. Xiao Chen sudah lama tidak menggunakan pedang. Jika seseorang dapat bertukar gerakan dengannya, dia dapat meningkatkan kultivasinya yang baru, memasuki neraka lebih cepat daripada berlatih sendirian. Sangat menyenangkan bahwa Chu Xiang bisa membantu. Adapun Chu Xiang, dia sudah merasa tergoda setelah melihat keterampilan pedang Xiao Chen. Bahkan jika Xiao Chen tidak menyarankan untuk bertukar petunjuk, dia akan mengambil inisiatif untuk mengusulkannya, karena itu juga akan sangat membantunya. Suara mendesing. Tepat setelah Chu Xiang berbicara, pedang muncul di tangannya. Kemudian, dia mengayunkan pedangnya dan menyerang Xiao Chen. Ketika Chu Xiang menghunus pedangnya, itu memancarkan cahaya. Kekuatan hidup yang subur segera menyebar di villa. Ratusan bunga tiba-tiba muncul di tanah. Begitu bunga-bunga bermekaran, pedang Chu Xiang tiba di hadapan Xiao Chen. Di antara ratusan bunga, pedangnya adalah Raja Bunga. Itu menerjang matahari yang terik dan mekar dengan bangga. Sungguh kekuatan hidup yang kuat. Xiao Chen merasa terkejut. Chu Xiang mengolah Life Dao. Ini mengingatkan manusia naga banjir Yan Changming, yang mengolah Dao kematian. Dibandingkan dengan Deat Dao, Life Dao bahkan lebih sulit untuk diolah. Namun, baik itu Life Dao atau Deat Dao, mereka berdua adalah grid Dao spesial yang berdiri di atas elemental Dao seperti angin, api, atau kilat. Xiao Chen tidak berani meremehkan serangan ini. Dia segera menarik Tyrant Saber-nya. Xiao Chen memasukkan energi Dao besar guntur Dao ke dalam pedangnya dan memblokir kekuatan hidup yang besar ini. Ketika pedang dan pedang bentrok, Chu Xiang agak terkejut menyadari bahwa keduanya berimbang. Chu Xiang telah menjadi Sovereign Personage setidaknya selama 2 tahun. Kultivasinya pasti akan jauh lebih dalam. Namun, dia tidak bisa menekan Xiao Chen, Sovereign Personage yang baru maju. Tanpa banyak waktu untuk berpikir, Chu Xiang mengguncang pergelangan tangannya. Ratusan bunga jatuh dan layu saat dia dengan cepat mengubah gerakan. 2 orang, satu seorang pendekar pedang dan yang lainnya seorang pendekar pedang, bertukar gerakan di bawah terik matahari. Tidak ada yang mau mengakui kekalahan, tidak membiarkan aura dan ketajaman mereka menyerah. Perlahan-lahan, saat pertukaran berlangsung, keduanya bertarung dengan reservasi yang semakin berkurang. Mereka secara bertahap melepaskan lebih banyak kekuatan yang terus mereka tekan. Sementara keduanya seimbang, Chu Xiang memiliki sedikit keuntungan. Bagaimanapun, Chu Xiang berasal dari tanah suci wewangian surgawi, dan dia telah maju ke Sovereign Personage 2 tahun lebih awal dari Xiao Chen. Selanjutnya, ini hanya pertukaran, Xiao Chen tidak bisa mengeluarkan banyak kartu asnya. Hasil seperti itu logis. Tanda pisah. Matahari terbit, dan matahari terbenam. 2 hari berlalu dalam sekejap mata. Xiao Chen bertukar gerakan dengan Chu Xiang di siang hari dan bekerja untuk menstabilkan kultivasinya di malam hari. Dia tidak merasakan berlalunya waktu. Dia masih belum berjuang untuk isi hatinya, tapi 2 hari sudah berlalu. Bahkan jika dia masih belum merasa cukup, dia harus berhenti karena kontes Raja Anggur akan segera dimulai. Aku menyebutnya berhenti. Chu Xiang menarik pedangnya kembali dan menyarungkannya. Dia merasakan ketakutan yang tersisa di hatinya. Selama hari pertama, dia masih memegang kendali. Namun, dia menemukan bahwa dia sekarang tidak bisa lagi mengatasi beberapa gerakan. Selanjutnya, ini sebelum Xiao Chen mengeluarkan gerakan membunuh yang mengerikan itu. Chu Xiang belum pernah melihat seorang ahli pedang dengan kemampuan pemahaman yang menakjubkan sebelumnya. Kemampuan pemahaman kuat Xiao Chen menginspirasi ketakutan pada orang lain. Dia bertanya dengan lembut, Nona Chu, apakah Anda ingin datang ke kontes Raja Anggur dengan saya? Chu Xiang tersenyum tipis dan menjawab, saya khawatir saya tidak bisa. Aku akan pergi dengan Putri Suci. Kakak senior adalah penilai di sini atas undangan khusus. Hehe, kamu dapat menyelinap pergi dan mencoba menarik tali dengan kakak senior sekarang.
Petik 2. Xiao Chen tahu bahwa pihak lain hanya bercanda. Dia memberi hormat dan berkata, kalau begitu, aku akan pergi dulu. Sampai jumpa di kontes Raja Anggur. Benar, saya harap Anda mendapatkan hasil yang baik. Petik 2. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Chu Xiang, Xiao Chen pergi ke kontes Raja Anggur bersama dengan telur besi. Tanda pisah. Kontes Raja Anggur berlangsung di kediaman Tuan Kota. Pada kesempatan khusus ini, kediaman Tuan Kota terbuka untuk umum, membuatnya sangat ramai. Namun, orang biasa hanya bisa menonton kontes Raja Anggur dari halaman luar dan tidak bisa memasuki halaman dalam. Saudara Xiao, sepanjang jalan, seseorang memanggil Xiao Chen. Ketika Xiao Chen menoleh ke belakang, dia melihat itu adalah Ye Han dari Glacial Mountain Manor. Kebetulan sekali, jawab Xiao Chen lembut. Dia memiliki kesan yang cukup baik tentang orang ini. Ini bukan suatu kebetulan. Saya telah menunggu Tuan Muda Xiao di sini selama 5 hari. Karena Tuan Muda Xiao tidak pernah datang ke kediaman Glacial Mountain Manor saya hanya bisa datang ke sini dan menunggu. Ye Han tidak menyembunyikan apapun, dengan lugas menyatakan bahwa dia sengaja menunggu Xiao Chen. Baru sekarang Xiao Chen ingat bahwa pihak lain telah mengundangnya ke kediaman Glacial Mountain Manor sebelum dia meninggalkan pertemuan beberapa hari yang lalu. Sayangnya, waktu terlalu sempit. Xiao Chen benar-benar melupakannya. Maafkan saya, mengapa Tuan Muda Ye mencari saya? Ye Han melihat sekeliling. Orang-orang memenuhi jalan besar, bersama dengan banyak kereta dan kuda. Namun, tidak ada yang memperhatikan mereka berdua. Ye Han berjalan mendekat dan berbisik, jika Tuan Muda Xiao memenangkan kontes Raja Anggur, apakah Anda bersedia menyerahkan kunci Istana Abadi Ethereal kepada saya? Tentu saja, saya pasti akan memberi Tuan Muda Xiao harga yang bagus. Kamu tidak akan kecewa. Istana Abadi Ethereal lagi. Ekspresi Xiao Chen tidak berubah saat dia berkata dengan tenang, Saudara Ye sangat memikirkanku. Mari kita bicara nanti, oke. Petik 2. Bagaimanapun, Xiao tidak akan setuju, jadi aku hanya bisa menaruh harapanku pada Tuan Muda Xiao. Jika Anda setuju, Anda bisa datang dan mencari saya kapan saja. Ye Han tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia melakukan salut kepalan tangan dan segera pergi. Dia tidak berniat menemani Xiao Chen. Xiao Chen memandang pihak lain, memasuki pemikiran yang mendalam. Sepertinya saya harus meluangkan waktu untuk bertanya-tanya tentang Istana Abadi Ethereal dan mencari tahu apa sebenarnya itu. Dia terus berjalan. 1 jam kemudian, dia tiba di kediaman Tuan Kota. Setelah menyerahkan undangannya, dia dengan lancar memasuki halaman dalam. Kontes Raja Anggur berlangsung di platform yang tinggi. Setelah memasuki halaman dalam, seseorang membawa Xiao Chen ke platform tinggi untuk duduk. Platform tinggi telah lama dipenuhi orang. Xiao Chen melihat sekeliling. Kebanyakan orang tampak familiar, mereka telah berada di kediaman wewangian surgawi hari itu. Sebagian besar tatapan padanya bermusuhan tetapi tidak mengandung niat membunuh, kecuali 2 orang. Salah satu dari keduanya adalah Xia Hu, putra mahkota Hound Lion Empire. Tuan Besar Yuan Fei berdiri di belakangnya sambil tersenyum dingin pada Xiao Chen. Orang lain duduk di sebelah Pei Shaoxuan. Ekspresinya tampak cemberut, dan matanya hitam pekat seperti tinta. Ki iblis yang sangat padat menutupi tubuhnya. Ki iblis menunjukkan banyak variasi karena budidaya teknik budidaya Dao iblis yang berbeda. Xiao Chen menemukan karakteristik khas ki iblis orang itu sangat familiar. Sebagian besar pembudidaya sekte pembantaian surgawi yang dia bunuh memiliki aura ini. Wang Yun, Tuan Muda Sekte Pembantaian Surgawi. Sebuah nama segera muncul di benak Xiao Chen. Ketika dia menebak identitas orang ini, ekspresinya tetap tenang. Dia hanya duduk dengan tenang. Xiao Chen ini benar-benar berani. Bahkan setelah melihat Wang Yun, ekspresinya tidak berubah sama sekali. Dia mungkin tidak tahu betapa mengerikannya kekuatan Wang Yun. Ekspresi Tuan Besar Yuan Fei dan orang itu juga tampak aneh. Apakah ada yang tahu apa yang sedang terjadi? Apakah kamu tidak tahu? Old Seven Du menyeduh anggur yang dibawa orang ini. Apakah Anda pikir Tuan Besar Yuan Fei akan ramah dengannya? Petik 2. Haha, ini akan menarik untuk ditonton. Beberapa orang di peron tinggi berdiskusi dengan berbisik. Tiba-tiba, sekelompok orang tiba di belakang platform tinggi. Salah satunya adalah pria parubaya yang tampak luar biasa. Dia berpakaian sangat hati-hati, menunjukkan senyum tanpa hambatan. Pipinya yang kemerahan membuatnya tampak agak mabuk. Ini adalah Tuan Kota Peach Blossom City, Kaisar Berdaulat Peach Blossom. Selain ahli kediaman Tuan Kota di belakang Kaisar Berdaulat Bunga Persik, ada juga sekelompok penilai yang dia undang secara khusus. Putri Suci Aroma Surgawi ada di antara mereka.
Salam, Tuan Kota. Kaisar berdaulat bunga persik bukanlah kaisar berdaulat biasa. Dia memiliki kekuatan yang sangat mengerikan. Bahkan bakat luar biasa demonik Dao harus memberinya wajah. Pada saat ini, tidak ada yang berani bersikap kasar. Mereka semua dengan patuh membungkuk. Hahaha, tidak perlu bersikap begitu sopan. Festival Anggur 100 tahun di sini lagi. Terima kasih, semuanya, karena telah berusaha keras untuk membawakan saya anggur yang enak. Saya tidak suka prosedur yang berbelit-belit dan terlalu rumit atau berbicara banyak omong kosong. Minumlah 3 minuman denganku dulu. Kami akan berbicara tentang kontes Raja Anggur setelah 3 minuman. Petik 2. Kaisar berdaulat bunga persik tampak sangat santai. Dia terhuyung-huyung ke kursi tuan rumah, lalu melambai dengan santai. Pada saat itu, ribuan cangkir anggur terbang keluar dari lengan bajunya yang lebar dan lebar. Bang, bang, bang. Cangkir anggur segera mengenai beberapa pembudidaya longgar yang lemah, menyebabkan mereka muntah darah. Tulang-tulang mereka hancur saat benturan itu menjatuhkan mereka ke udara dalam keadaan menyedihkan. Orang-orang ini jatuh dari platform tinggi, kehilangan hak untuk berpartisipasi dalam festival anggur. Xiao Chen merasa agak terkejut. Dia tidak mengharapkan langkah seperti itu. Peserta lain juga menemukan ini mengejutkan, belum pernah ada aturan seperti itu sebelumnya. Namun, Kaisar berdaulat bunga persik melakukan hal-hal yang tidak terduga. Tidak ada cara untuk mengantisipasi hal ini. Juga tidak ada waktu untuk berpikir. Xiao Chen harus menangkap 3 cangkir anggur terlebih dahulu. Jika tidak, dia akan tersingkir bahkan sebelum kontes dimulai.